Aku sudah gagal berkali-kali, tapi begitu sampai di rumah, semua orang menungguku. Mereka telah menculik dan mengikat keluargaku, dan seharusnya akulah yang menjadi korbannya. Para preman mencoba memukulku dengan tongkat bisbol, tapi pukulanku begitu kuat hingga menghancurkan mereka semua. Orang pertama yang menyerangku wajahnya hancur, sementara sang bos ketakutan, bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang anak laki-laki bisa sekuat ini. Sambil berlutut, pria itu memohon waktu 1 bulan lagi. Sebagai tanggapan, si penyerang menyatakan bahwa hutang harus dibayar, meskipun itu berarti harus menjual 1 atau 2 organ tubuh. Dia kemudian meremas bahu si debitur, mengatakan bahwa mungkin sedikit rasa sakit akan membuatnya paham bagaimana perasaannya. Tepat saat itu, si wanita mulai menggunakan ponselnya, dan si penyerang menyadari gerakan itu. Dengan curiga, dia bertanya apakah wanita itu menelepon polisi dan mengatakan itu akan sia-sia. Layar ponsel menunjukkan pesan dari putra mereka, dan balasan yang sedang diketik memberitahunya untuk tidak pulang ke rumah. Tanpa ragu, pria itu menyarankan agar daripada membuat kekacauan ini, sebaiknya mereka menyelesaikan masalah secara langsung dengan putra pasangan itu. Anak buahnya kemudian mencengkeram pasangan itu, yang memohon agar putra mereka dibiarkan sendiri. Kehilangan kesabaran, sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk membungkam mereka agar tidak berisik. Saat si wanita diikat, sang bos berkomentar bahwa dia tidak ingin putra mereka merasa takut. Dari tempat persembunyiannya, dia mengumumkan bahwa si anak sudah tiba. Di luar, seorang siswa muda mendekati pintu depan. Di dalam, salah satu pria membekap mulut sang ibu saat dia memohon agar mereka berhenti. Sesaat kemudian, pemuda itu memasuki lorong tempat beberapa pria sedang menunggu untuk menyergap. Dengan santai, dia mengumumkan bahwa dia sudah pulang sambil melepas sepatunya. Tanpa peringatan, salah satu anak buah menyerang dari belakang dengan tongkat bisbol. Pukulan itu menghantam bagian belakang kepala anak itu dengan kekuatan penuh. Dalam keadaan terikat dan mulut tersumbat, sang ibu menyaksikan adegan itu terjadi. Namun, siswa itu berbalik dan menangkap lengan si penyerang. Dalam gerakan cepat, dia menghantam wajah pria itu dengan tongkat yang sama. Tubuh anak buah itu ambruk ke lantai di depan sang bos dan orang tua pemuda tersebut. Dalam keheningan, sang pemimpin menatap tubuh bawahannya yang terkapar di tanah. Bingung, dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan susah payah, siswa itu perlahan bangkit. Saat tubuhnya pulih dari serangan, merasa terganggu, sang bos memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan membunuhnya. Tanpa pikir panjang, seorang pria menerjang dengan pipa besi, tapi pemuda itu menghindari serangannya. Dia kemudian membalas dengan pukulan langsung ke perut si penyerang. Tangan siswa itu menghancurkan tulang rusuk pria tersebut. Dampak serangan itu membuat kepala si anak buah terlempar ke belakang. Segera setelah itu, yang lain mencoba melakukan tendangan tinggi, tetapi siswa itu menangkap kakinya di udara. Sebagai balasan, dia memelintir kaki pria itu dan menghantamnya dengan tendangan samping. Dari belakang, penyerang lain memukul dengan kursi. Meski begitu, pria yang sama terlempar ke dinding di sebelah sang bos. Ketakutan, sang pemimpin melihat anak buahnya dikalahkan di sekelilingnya dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tanpa pilihan lain, dia mengeluarkan pisau dan berlari ke arah ayah sang anak. Tanpa ragu, sang bos mencengkeram ayah pemuda itu sambil berteriak bahwa mereka akan melihat seberapa tangguh dirinya, tapi sebuah setrika pakaian terbang ke arahnya. Hantaman langsung, siswa itu menghantamkan setrika ke wajah sang pemimpin, membuatnya menjatuhkan pisau. Pemuda itu kemudian membanting benda itu ke kepala si penyerang, menembus dinding. Dengan kepala terjepit di beton, sang pemimpin memohon bantuan, berteriak agar seseorang menelepon 911. Meski begitu, dia terus memohon bantuan sementara sang siswa hanya menonton di tengah-tengah tubuh anak buahnya yang tumbang. Setelah itu, pemuda itu berlutut dan mulai melepaskan ikatan orang tuanya. Dengan dingin, dia menyatakan bahwa jika mereka tidak ingin dia bertarung, seharusnya mereka tidak menjadi orang miskin sejak awal. Kehilangan kekuatannya, Seonu ambruk ke lantai, dan ibunya meneriakkan namanya. Di ruang gawat darurat, dokter dan perawat bergegas merawat banyak orang terluka yang berteriak meminta tolong. Di dekatnya, seorang pria berjas sedang menelepon di meja resepsionis. Dengan penasaran, dia bertanya kepada wanita di sampingnya tentang keributan itu, dan wanita itu menjelaskan bahwa seorang anak telah menghajar 10 penagih hutang yang menyerang ayahnya. Dia kemudian menambahkan bahwa anak itu hanyalah seorang siswa SMA. Di salah satu ruangan, sang bos yang terluka memerintahkan anak buahnya untuk menemukan dan membunuh anak itu, tetapi bawahannya menenangkannya, mengatakan bahwa korbannya dibawa ke rumah sakit yang sama. Dengan percaya diri, dia mengaku telah mengirim beruang besar untuk memburu anak itu, memastikan dia sudah mati. Waspada, pria berjas itu mendengar nama beruang besar. Tanpa membuang waktu, dia bertanya kepada resepsionis di kamar mana anak itu berada, dan dia memberitahu bahwa itu adalah kamar 2102. Dengan tergesa-gesa, dia berlari menyusuri lorong, menyatakan bahwa beruang besar adalah kandidat petarung utama, dan ini adalah kesempatan bagus untuk menguji nilainya. Tiba di pintu kamar Seonu Kang, dia mengaku merasa kasihan pada anak malang yang terjebak dalam masalah ini. Di dalam kamar, Seonu berhadapan langsung dengan pria raksasa. Terkejut, pria itu tidak percaya mereka memanggilnya ke sana hanya untuk menghajar anak kecil seperti dia. Dengan acuh tak acuh, dia mengatakan ini bukan masalah pribadi, hanya bisnis. Dengan seringai tipis, sang raksasa berkomentar bahwa Seonu adalah anak kecil yang menarik. Dia menyadari bahwa pemuda itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikit pun. Bertekad untuk menunjukkan arti rasa takut kepada anak itu, sang raksasa mengangkat lengannya untuk menyerang, tapi Seonu menerjang maju lebih dulu dengan pukulan lurus. Namun, lawannya memukulnya tepat setelah itu, melemparkannya ke lantai. Dari kejauhan, sang pengamat menyimpulkan bahwa anak itu tidak punya peluang. Dengan rasa hina, sang penyerang mengatakan dia tidak peduli dengan kegilaan anak itu, mengklaim bahwa menjadi tidak kenal takut tidak akan membawanya kemanapun. Meski begitu, Seonu bangkit, dan sang raksasa bertanya apakah dia sudah berdiri. Tanpa mundur, siswa itu menjawab bahwa dia boleh terus bicara karena pukulannya bukan apa-apa.
merasa terganggu, sang raksasa membalas bahwa semua omong kosong ini hanya akan membuat membunuhnya menjadi lebih menyenangkan, dan kemudian dia menerjang. Di luar, pria berjas itu merasakan niat membunuh dan memutuskan dia harus menghentikannya. Di dalam ruangan, sang raksasa melepaskan pukulan, tapi Seonu menghindar di bawah serangan itu dan membalas dengan tendangan berputar ke wajah lawannya. Terkejut, pria berjas itu ingat bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil menjatuhkan beruang besar sebelumnya. Saat sang raksasa jatuh berlutut, dia merenungkan bahwa ini seharusnya tidak terjadi dengan begitu mudah, karena petarung itu memiliki salah satu fisik terkuat di negara ini. Murka, sang raksasa bertanya apakah anak itu benar-benar berpikir tendangan seorang siswa bisa membuatnya pingsan. Sebagai tanggapan, Seonu melancarkan tendangan kapak tepat ke kepala lawannya. Tertegun, pria berjas itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak memberinya ruang, siswa itu melepaskan serangkaian pukulan ke wajah lawan yang terjatuh. Namun, sang raksasa berhasil mencengkeram Seonu di tengah serangan. Frustrasi, dia menyesal harus menggunakan jurus penyelesaiannya pada seorang siswa biasa. Di luar, pengamat mengenali jurus itu sebagai penghancur tulang dan memutuskan dia harus menghentikannya. Berteriak, beruang besar menyatakan, inilah yang pantas diterima anak itu. Segera, pria itu berlari menuju pintu, berteriak agar dia berhenti. Di dalam ruangan, sang raksasa menerapkan kuncian, memelintir tubuh Seonu. Kemudian, dia merasa ada sesuatu yang salah karena dia menggunakan seluruh kekuatannya. Melawan segala rintangan, Seonu mulai bangkit dari kuncian tersebut. Bingung, sang penyerang bertanya bagaimana dia masih bisa bergerak dan mengapa tulang-tulangnya masih utuh. Tanpa menjawab secara langsung, pemuda itu mencengkeram wajah sang raksasa dan memperingatkan bahwa kali ini dia akan menghancurkannya berkeping-keping. Dalam keputusasaan, sang raksasa meronta tetapi tidak bisa memberikan tekanan. Bertanya-tanya mengapa cengkeramannya tidak berpengaruh. Sebagai jawaban langsung, siswa itu menanduk wajahnya. Sambil menggerutu, sang raksasa mengklaim tengkorak anak itu pasti terbuat dari baja. Tidak memberikan celah, Seonu memukulnya lagi, membanting wajah lawannya ke lantai. Kaca. Tanpa berhenti, Seonu terus memukul sang raksasa yang terjatuh berulang kali. Tepat saat itu, pria berjas itu masuk ruangan dan memerintahkannya untuk berhenti, karena lawannya sudah tidak sadarkan diri. Mendekat dengan hati-hati, dia meminta pemuda itu untuk tenang. Dia kemudian menjelaskan bahwa kekacauan yang lebih besar akan jauh lebih sulit untuk dibereskan. Segera setelah itu, dia melakukan panggilan, melaporkan seorang pasien di kamar 202 dengan cedera kepala akibat kecelakaan mobil, meminta bantuan segera. Bingung, Seonu bertanya siapa dia dan apakah dia ada di pihak sang raksasa. Tanpa ragu, pria itu membantahnya, menyatakan bahwa dia sebenarnya lebih suka berada di pihak pemuda itu jika memungkinkan. Tidak percaya, siswa itu bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Pada saat itu, tim dengan pakaian hazmat memasuki ruangan. Salah satu anggota mengonfirmasi identitas pasien dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan mengurus semuanya. Pria berjas itu kemudian bertanya apakah mungkin untuk membuat beruang besar tetap tidak sadarkan diri untuk saat ini, dan tim medis mengonfirmasi itu akan dilakukan. Masih curiga, Seonu bertanya siapa semua orang ini. Dengan tenang, pria itu menawarkan sebuah kartu kepadanya, mengatakan bahwa jika dia bekerja untuk bosnya, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Lebih jauh lagi, dia menyatakan bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah bertarung untuknya. Tanpa pikir panjang, siswa itu meremas kartu itu dan menyuruh pria itu untuk pergi. Dia kemudian membuang kertas itu ke tempat sampah, memperjelas bahwa dia tidak tertarik bertarung demi uang. Dari kejauhan, pria itu melihat pemuda itu berjalan pergi, dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa pikirannya pasti akan berubah. Di kamar mandi, Seonu membasuh wajahnya dengan air. Menghadap cermin, dia menatap bayangannya sendiri dan menyesali bahwa meskipun hidupnya berantakan, dia tetap ingin menepati janjinya untuk tidak pernah menjadi preman. Tepat saat itu, ayahnya masuk dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dia kemudian bertanya kemana dia pikir dia akan pergi dalam kondisinya. Saat ini, tidak mampu menahan frustrasinya, muncul pertanyaan siapa yang harus disalahkan atas situasi yang dialaminya. Dengan getir, pemuda itu mengingat ayahnya yang mengaku sebagai juara tinju dengan tawaran dari berbagai tim, dan mengonfrontasi ayahnya tentang mengapa mereka tenggelam dalam hutang. Dia melanjutkan, bertanya apakah terlalu memalukan bagi mantan juara untuk membuka sasana tinju kecil di lingkungan mereka. Akhirnya, Seonu bertanya apakah harga diri ayahnya lebih penting daripada istrinya yang menderita. Tanpa menjawab, pria itu hanya menyuruhnya diam dan tidak meninggalkan rumah sakit sebelum dia pergi. Sendirian, siswa itu menyaksikan pintu tertutup dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia membenci ayahnya. Dia kemudian ambruk ke lantai, memegangi kepalanya, bertanya-tanya apakah dia hanya kurang tidur. Dia dengan cepat menyimpulkan rasa sakit itu bukan karena kelelahan, melainkan karena ayahnya yang dia benci. Dia tidak tahan melihat ayahnya terus terluka hanya agar mereka bisa bertahan hidup. Dia juga tidak tahan melihat ayahnya berlutut di depan orang tua para preman setiap kali terjadi perkelahian, karena dia tidak ingin bergantung padanya dalam hal apapun. Lagi pula, dia tidak ingin ayahnya berpikir dia sudah melakukan bagiannya sementara dia tetap terjebak di neraka ini. Sebagai seorang remaja, dia bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan di kapal penangkap ikan untuk mengubah keadaan dan membayar biaya sehari-hari. Ketika seorang pria mencoba merekrutnya, dia hanya menyuruhnya pergi, mengaku sedang sibuk. Lebih buruk lagi, para preman itu menggali lubang yang lebih
lebih dalam lagi untuknya. Dan sebanyak apapun dia membenci ayahnya, dia tidak bisa pergi. Karena ibunya merasa hidupnya sendiri adalah jurang keputusasaan. Bingung, dia bertanya-tanya apakah dia pingsan lagi dan mengapa dia berada di bangsal yang berbeda. Duduk di tempat tidur, dia mengambil ponselnya untuk memeriksa berapa lama dia tidak sadarkan diri. Pesan itu mengatakan sudah waktunya untuk memberitahunya segalanya dan memintanya untuk bertemu malam ini. Terkejut, Seonu bertanya-tanya apa yang telah disembunyikan ayahnya. Dia kemudian teringat ibunya dan mulai mengkhawatirkannya. Tanpa membuang waktu, dia segera meneleponnya, menanyakan apakah ibunya baik-baik saja. Di ujung sana, ibunya menjawab dan memberitahunya untuk tidak pulang karena para preman masih menunggu mereka. Dia menjelaskan bahwa dia aman di kamar yang berbeda dengan nama palsu. Khawatir, Seonu bertanya tentang ibunya dan dia dengan cepat menjawab bahwa dia berada di motel dekat kantor polisi dan harus segera pergi. Sebelum menutup telepon, ibunya memintanya untuk tidak meninggalkan rumah sakit untuk saat ini dan agar menjaga diri. Dikuasai rasa bersalah, dia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya, mengulangi pada dirinya sendiri bahwa jika dia tidak melawan, semua ini tidak akan terjadi. Dengan tekad bulat, dia menyimpulkan bahwa dia perlu menemukan ibunya dan berlari menuju pintu keluar kamar. Di jalan, ponselnya berdering dengan panggilan dari ayahnya. Ketika dia menjawab, suara tadi kenal bertanya apakah dia putra Pakang. Bingung, dia bertanya siapa yang menelepon. Di ujung sana, pria itu memberitahunya bahwa ini darurat karena Pakang jatuh dari gedung dan tidak sadarkan diri. Di lokasi konstruksi, ayahnya terlihat tergeletak di tanah dikelilingi oleh pekerja lain. Kembali ke rumah sakit, Seonu melihat ayahnya terbaring di tempat tidur, diperban sepenuhnya dan terhubung ke beberapa mesin. Seorang dokter menjelaskan bahwa operasi yang diperlukan cukup kompleks dan membutuhkan 100 juta won selain memerlukan rehabilitasi bertahun-tahun. Berita itu membuatnya benar-benar hancur. Kalah, dia duduk di sudut ruangan bertanya pada dirinya sendiri apa yang harus dia lakukan. Putus asa, dia mempertanyakan bagaimana dia akan mendapatkan uang sebanyak itu. Pada saat itu, gambaran dirinya membuang kartu nama yang diterimanya tadi terlintas di benaknya. Dia kemudian teringat kartu yang tertinggal di tempat sampah. Dengan itu, dia menyadari bahwa dia harus kembali ke ruangan itu dan berlari menuju pintu kamar 202. Terburu-buru, dia memasuki ruangan mencari tempat sampah. Namun, ketika dia mengambilnya, dia menyadari kartu nama itu hilang. Tak berdaya, dia jatuh berlutut di samping tempat sampah sambil menyalahkan dirinya sendiri. Sambil menangis, Seonu meminta maaf karena tidak berguna. Dalam keputusasaan, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pantas hidup. Tepat saat itu, sebuah suara bertanya apakah dia sedang mencari ini saat pria berjas itu muncul sambil memegang kartu tersebut. Dengan tenang, dia bertanya apakah dia sudah berubah pikiran. Sambil menangis, Seonu bertanya berapa banyak yang bisa dihasilkan jika dia bekerja untuknya. Sebagai tanggapan, pria itu menyatakan bahwa jika dia menang, dia akan mendapatkan setidaknya 10 miliar. Menambahkan bahwa dia bahkan tidak perlu memenangkan turnamen untuk menjadi kaya dan populer. Dengan tenang, pria berjas itu menyerahkan dokumen, memintanya untuk membacanya dengan cermat sebelum menandatanganinya. Bingung, Seonu kan bertanya apa itu yang disebut sebagai combat wing, sayap tempur. Itu, penjelasannya langsung. Itu adalah turnamen pertarungan rahasia di mana para kompetitor menggunakan zat yang disediakan rumah sakit untuk mendapatkan kemampuan fisik. Mendengar ini, pemuda itu menolak tawaran itu, menyatakan bahwa dia tidak menggunakan narkoba. Sebagai tanggapan, kotak di atas meja dibuka, memperlihatkan beberapa botol kecil berbaris di dalamnya. Tanpa terburu-buru, satu diambil. Dia menjelaskan bahwa itu bukan narkoba biasa. Mereka dapat memberikan kekuatan yang luar biasa bahkan kepada pria tua yang berada di ambang kematian. Meski begitu, dia memperjelas bahwa menggunakan zat tersebut tidak wajib. Memanfaatkan momen itu, Seonu bertanya siapa dia sebenarnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Min Seo Kim, seorang perekrut untuk klien VIP di Combat Wing. Mengabaikan reaksi pemuda itu, Min Seo Kim terus menjelaskan bagaimana mereka akan bekerja sama. Dia mengatakan bahwa setelah memasuki turnamen, dimungkinkan untuk memilih sponsor jika kamu berhasil masuk ke 20 besar. Selanjutnya adalah proposal. Seonu dapat memilih klien VIP sebagai sponsor dan mereka akan bekerja sama untuk memenangkan turnamen. Setelah memikirkannya, pemuda itu setuju asalkan dia mendapatkan uangnya di muka. Tapi dia dengan cepat menambahkan bahwa ini hampir tidak mungkin karena pembayaran hanya datang dari turnamen itu sendiri. Merasa terganggu, Seonu kan bertanya mengapa dia harus bekerja dengan seseorang di bawah kondisi ini. Dengan tenang, pria itu menyuruhnya untuk bersantai, mengingatkannya bahwa dia masih membutuhkan uang untuk operasi ayahnya dan tempat tinggal yang aman. Terkejut, pemuda itu bertanya bagaimana dia mengetahui semua itu. Tanpa ragu, Min Seoki menawarkan untuk menanggung biaya medis ayahnya dan menyediakan tempat tinggal sementara dia bertarung untuk bosnya. Dia menambahkan bahwa sama seperti Seonu, mereka juga tidak punya banyak pilihan. Pada saat itu, telepon berdering. Pemuda itu menjawab dan mulai berbicara dengan ibunya. Dia dengan cepat memberitahu ibunya bahwa dia akan menelepon kembali. Memanfaatkan jeda tersebut, si perekrut menambahkan bahwa mereka juga akan melindunginya dari para penagih hutang. Di tengah-tengah bertanya bagaimana dia bisa mempercayai mereka, ponsel Seonu berdering lagi. Dia melihat layar dan melihat itu dari ibunya. Menjawab panggilan itu, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Ibunya memberitahunya bahwa operasi ayahnya sudah dibayar dan beberapa pengawal telah muncul karena dirinya. Kemudian, Min Seoki memberitahunya bahwa tempat yang aman sudah siap jadi tidak perlu khawatir tentang ibunya. Mendengar ini,
ini, Seonu memberitahu ibunya bahwa dia telah menyewa pengawal dan meminta ibunya untuk melakukan persis seperti yang mereka katakan, berjanji bahwa dia akan segera ke sana. Panggilan berakhir dan sebuah pertanyaan segera muncul di benak. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan untuk hadiah sebesar 10 miliar won? Sebagai tanggapan, Min Seok-ki menjelaskan bahwa 10 miliar hanyalah jumlah awal. Dia menambahkan bahwa tergantung pada berapa banyak yang dipertaruhkan padanya, kemenangan bisa menjadi lebih besar. Menyebutkan juara yang telah membawa pulang lebih dari 15 miliar. Tidak percaya, pemuda itu mengatakan itu tidak mungkin, tetapi pria di depannya meyakinkannya bahwa itu mungkin. Dia kemudian mempertimbangkan bahwa pada kenyataannya, itu bahkan mungkin tidak cukup mengingat semua yang dipertaruhkan para petarung. Itu karena sebagian besar peserta meninggal atau mengalami cacat permanen selama kompetisi. Di turnamen terakhir, hanya 10% yang berhasil pergi tanpa cedera. Dia terus menjelaskan bahwa tugas pertama adalah membuat alibi untuk kematian peserta. Mendengar ini, Seonuka mengulangi kata-kata itu, mempertanyakan gagasan alibi untuk kematiannya sendiri. Dengan tidak percaya, dia mengatakan tidak masuk akal bagi turnamen untuk menjadi rahasia ketika begitu banyak orang meninggal. Untuk ini, Min Seok-ki mengklarifikasi bahwa rahasia itu hanya ada karena semua orang yang terlibat akhirnya mati. Menunjuk ke kontrak, dia mengatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan setelah menandatangani adalah menggunakan rumah sakit, tempat yang mudah untuk memalsukan penyebab kematian seseorang. Untuk membuat alibi, jelasnya, mereka membutuhkan orang tersebut untuk difilmkan oleh kamera, melakukan pembelian, atau melakukan sesuatu yang menempatkan mereka di lokasi tertentu. Tanpa mundur, Seonuka mengonfrontasinya, bertanya apa yang akan terjadi jika dia memutuskan untuk memberitahu polisi segalanya. Dengan tenang, Min Seok-ki menyatakan itu tidak akan menjadi masalah. Sangat mudah untuk membuatnya terlihat seperti pecandu atau seseorang yang tidak stabil, dan tidak ada yang akan mempercayai siswa tanpa bukti. Dengan sedikit senyum, dia menambahkan bahwa itu bahkan tidak masalah karena Seonu akan dinyatakan meninggal sebelum dia sempat melaporkannya. Akhirnya, dia mengatakan bahwa inilah keuntungan tepat dari memiliki rumah sakit untuk menjadi tuan rumah turnamen. Memperkuat poinnya, si perekrut memperjelas bahwa keputusan akhir ada di tangan Seonu. Kemudian, kontrak ditempatkan di atas meja sekali lagi bersama dengan pertanyaan apakah dia masih bersedia menandatanganinya. Dengan nada tenang, Min Seok-ki mulai mengatakan bahwa dia bisa meluangkan waktu beberapa hari untuk memikirkannya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Seonu menandatangani kontrak itu hanya menuntut agar mereka menepati janji mereka. Segera, senyum lebar mengembang di wajah Min Seok-kim. Pada saat itu, seorang perawat mendekat dari belakang dengan jarum suntik dan menyuntikkan obat penenang ke lehernya. Dalam sebuah refleks, dia mencengkeram lengan perawat itu bertanya apa yang sedang terjadi. Tanpa mengubah nadanya, si perekrut menjelaskan tidak perlu khawatir. Mereka hanya membiusnya untuk membawanya ke arena. Kemudian muncul peringatan. Mereka hanya akan menjaga orang tuanya selama dia berkompetisi di turnamen. Penglihatannya mulai menggelap saat pikirannya berjuang untuk memahami situasi. Saat dia membuka mata, pertanyaan pertama yang muncul di benak adalah apakah dia sudah mati. Setelah bangun sepenuhnya, dia melihat seseorang dengan setelan aneh dan bertanya-tanya kemana dia dibawa. Segera setelah itu, tubuhnya didorong dengan kecepatan tinggi menyusuri lorong menuju pintu. Saat mereka berhenti, dia bertanya kepada sosok yang menemaninya di mana dia berada. Sebagai tanggapan, sosok bertopeng itu memerintahkannya untuk diam, menyatakan bahwa semuanya akan segera menjadi jelas. Akhirnya, dia mendengar kata-kata yang menyegel momen tersebut. Selamat datang di neraka. Di dalam gedung komersial besar di kantor pusat Hyunsong Group, sebuah pertemuan sedang berlangsung. Dengan penuh perhatian, Direktur Uyoncha, putra kedua grup, mendengarkan laporan bawahannya. Dengan tenang, dia menyatakan bahwa dia mengerti anak itu mengalahkan beruang besar. Namun, melihat foto Seonukang, dia mempertanyakan apakah mereka benar-benar ingin merekrutnya sebagai petarung utama mereka. Tanpa ragu, Min Seok-ki mengonfirmasi keputusan itu meskipun mengetahui saudara laki-laki direktur, wakil presiden, mungkin mengejek mereka untuk itu. Selanjutnya, Uyoncha meminta alasan di balik pilihan seperti itu. Sebagai tanggapan, bawahan itu menjelaskan bahwa saudaranya terobsesi dengan Combat Wing dan mereka perlu tampil lemah untuk memancingnya ke dalam taruhan. Dengan penuh pertimbangan, direktur bertanya apakah dia benar-benar percaya anak laki-laki itu adalah kunci untuk mengalahkan saudaranya sendiri. Dengan keyakinan, Min Seok-ki melaporkan bahwa dia memeriksa tubuh Seonu setelah dia selamat dari serangan beruang besar. Dia kemudian menyatakan bahwa apa yang dia temukan adalah sesuatu yang luar biasa. Penasaran, Uyoncha bertanya, apa sebenarnya yang ditemukan? Sementara itu, Seonu terbangun di tempat yang tidak diketahui dengan kaki yang menuju ke arahnya. Seorang pria mencoba menginjaknya tetapi salah satu penjaga bersenjata memerintahkannya untuk mundur. Dengan canggung, pria itu mengangkat tangannya dan mengatakan itu hanya lelucon. Tepat saat itu, drone mendekat dan mengonfirmasi pemain sudah sadar membuat Seonu bertanya-tanya apa artinya itu. Bingung, dia berlutut dan bertanya, di mana dia dan mengapa dia mengenakan seragam sekolah. Segera setelah itu, drone mengumumkan dimulainya putaran pertama pertarungan acak. Dengan nada netral, perangkat itu menjelaskan fase ini akan berfungsi sebagai kualifikasi untuk memutuskan siapa yang memasuki arena pertarungan utama. Kemudian, sebuah mesin terbuka memperlihatkan jarum suntik. Akhirnya, drone memberitahu mereka bahwa setiap pemain akan menerima obat acak untuk meningkatkan satu kemampuan. Ia juga mengumumkan bahwa meja taruhan untuk VIP secara resmi dibuka. Dihadapkan dengan ini, lawan Seonu mengambil aplikator
keluar dari mesin dan mengikuti instruksi untuk memberikan zat tersebut. Pada saat itu, Seonu ingat dia telah melanggar janjinya untuk lulus tetapi tetap bertekad untuk menepati sumpahnya untuk tidak pernah menggunakan narkoba. Tiba-tiba, dia berbalik saat mendengar jeritan. Jarum suntik jatuh ke lantai sekarang berlumuran darah. Pria lain itu merayakan dengan berteriak bahwa dia menerima obat kekuatan. Dengan penuh perhatian, Seonu menyaksikan adegan itu dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada pria itu. Tanpa peringatan, lawan itu menerjang ke depan dan menyerang dengan tendangan. Dampaknya mengirim Seonu terbang ke dinding yang dinding pecah akibat hantaman yang sangat kuat. Saat pulih, Seonu menyadari pria itu benar-benar berubah dan bertanya-tanya apakah obat itu memperkuat otot-ototnya. Segera setelah itu, Dro mengumumkan bahwa Cheolhan berhasil meningkatkan kekuatannya saat ia merayakan kemenangannya dengan berkata keberuntungan ada di pihaknya lagi. Dengan nada ekstasi, ia menyesali karena tidak bisa keluar dan memberi pelajaran kepada semua orang yang menyebutnya kurus. Dia kemudian berbalik ke arah Seonu Kang dan bertanya bagaimana dia harus membunuhnya. Tanpa ragu, Seonu melayangkan pukulan cepat ke wajahnya. Merasa kesal, Cheolhan bertanya apakah ini sebuah lelucon dan apakah dia benar-benar berpikir dia lebih baik. Memperhatikan detail, Seonu menyadari kecepatan reaksi lawannya tetap sama. Dengan itu, ia bergegas maju untuk memperpendek jarak di antara mereka. Namun, Cheolhan mendaratkan pukulan kuat yang tepat mengenai wajahnya. Dengan wajah yang berdarah, Seonu hampir tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan serangan tersebut. Dengan susah payah, ia menghindari pukulan berikutnya dengan salto ke belakang. Tetap saja, Cheo mendaratkan pukulan kuat ke dadanya, membuatnya terpelanting. Di udara, ia mencengkeramnya dan mengklaim bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan kasar. Tanpa ampun, Cheolhan membantingnya dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Penuh semangat, ia merayakan dengan mengatakan betapa menyenangkannya menghancurkan Seonu. Ia kemudian melompat tinggi ke udara sambil berteriak bahwa dialah yang terkuat sekarang. Dipenuhi kebencian, ia bersumpah untuk menjatuhkan semua orang bodoh dari singgasana mereka. Akhirnya, ia memberikan serangan lutut yang kuat langsung ke kepala Seonu. Dengan brutal, ia menginjak dada Seonu Kang, membuat tanah di sekitarnya semakin retak. Dengan nada kejam, ia menyatakan jika dia ingin menghancurkan sesuatu, sebaiknya itu adalah tulang rusuknya. Dalam kilas balik, Minsuki mengingat saat memeriksa tubuh anak laki-laki itu setelah selamat dari serangan Great Bear. Pada kesempatan itu, apa yang ditemukannya terbukti luar biasa. Dengan bingung, Uyan Cha menanyainya karena tidak bisa mengerti. Dengan tegas, Minsuki menjelaskan bahwa Seonu 10 kali lebih kuat dari manusia biasa. Lebih jauh lagi, dalam hal kepadatan tulang, dia tidak bisa lagi dianggap manusia karena benar-benar di luar grafik. Kembali ke masa kini, Seonu mencengkeram kaki Cheolhan. Memanfaatkan celah itu, ia mendaratkan tendangan langsung ke dagu lawannya. Terkejut, Cheolhan bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan tanpa menggunakan obat apapun, menyimpulkan bahwa mungkin dia belum terbiasa dengan kekuatannya sendiri. Saat ini, terbaring di tanah, Seonu menyadari lawannya lebih lambat, kemungkinan karena staminanya tidak ditingkatkan. Dengan pemikiran ini, ia yakin bisa memukul wajahnya jika menghindari cengkeramannya, menggunakan pukulan cepat daripada serangan berat. Tanpa ragu, ia bergegas menuju Cheolhan. Dengan bersiap, lawannya berteriak bahwa dia hanya kembali untuk dihajar lagi. Dengan kelincahan, Seonu menghindari pukulan yang hanya mengenai udara kosong. Ia menindaklanjuti dengan menghubungkan pukulan langsung ke wajah lawannya. Menjaga ritme, ia menghindari upaya untuk mencengkeramnya. Tepat setelah itu, ia mendaratkan hit bersih lainnya ke wajah lawannya. Tanpa memberi celah, ia melanjutkan dengan serangkaian pukulan cepat dan presisi. Di bawah dampak tersebut, Cheolhan jatuh ke tanah dan pingsan sepenuhnya. Melihat celah itu, Seonu bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Tiba-tiba, lawannya pulih dan mencengkeram lengannya dengan erat. Dengan senyum tegang, Cheolhan mengungkapkan bahwa ia membiarkan pukulan itu mendarat dengan sengaja untuk menangkapnya. Curiga, Seonu mempertanyakan hal ini, tetapi tanggapannya datang sebagai ejekan. Bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia tidak akan membiarkannya sedekat itu. Kemudian ia bertanya apakah Seonu tahu mengapa kanguru menjepit lengan lawan mereka sebelum menyerang. Dengan lengan terimobilisasi, Cheol memberikan tandukan keras. Namun, benturan tersebut justru membuat Cheolhan sendiri pingsan dan terjatuh ke tanah. Masih sadar, ia mencoba merangkak di lantai sambil bergumam bahwa dia tidak bisa bangun. Frustrasi, ia meninju tanah dan bertanya-tanya mengapa tubuhnya sendiri tidak mau menurutinya. Dengan putus asa, ia berteriak bahwa mustahil kalah dari seseorang yang tidak menggunakan obat apapun. Melihat sentikan lain, ia mengklaim dosis tunggal tidak cukup untuk melepaskan bakat penuhnya. Merangkak di lantai, ia mencapai mesin dan mengambil suntikan kedua. Menyadari bahayanya, Seonu bergerak maju memahami dia harus menghentikannya menggunakan obat yang dimaksudkan untuknya. Tanpa pikir panjang, pemuda itu melompat ke arahnya untuk mencoba menghentikannya. Tetap saja, Cheolhan memberikan suntikan kedua dan drone mengumumkan staminanya telah ditingkatkan. Tepat setelah itu, ia menyerang Seonu dari belakang, membuatnya terpelanting. Tubuhnya menghantam tanah dan kepalanya segera dicengkeram oleh lawannya. Dengan marah, Cheo mengangkatnya ke udara sambil berteriak dan bertanya siapa yang memanggilnya. Preman. Dia kemudian melompat dan membantingnya dengan kepala lebih dulu ke tanah dengan sekuat tenaga. Meski begitu, Cheolhan memusir drone itu dengan menyatakan bahwa dia belum selesai. Berdiri di atas tubuh Seonu, ia menyatakan akan melakukan sesuatu yang berbeda karena lelah selalu dihajar. Dia kemudian mengunci leher pemuda itu dari belakang sambil mengatakan inilah tepatnya rasanya. Dikunci. Tekanan meningkat saat ia menyatakan tahu tikus keras kepala seperti dia harus dihabisi sekali dan untuk selamanya. Saat
Saat kekuatannya memudar, Seonu mulai kehilangan kesadaran dan memanggil ayahnya. Seonu Kang dan Cheolhan tetap tidak bergerak di tanah yang hancur. Saat itu, drone mengumumkan permainan telah berakhir dengan kematian seorang peserta. Menatap layar laptopnya, Uyan Cha menyaksikan kejadian itu dan bertanya apa yang terjadi pada peserta tersebut. Min Soo Kim dengan santai menjelaskan itu semua karena overdosis. Dia kemudian menambahkan bahwa tingkat kelangsungan hidup untuk menggunakan dua jenis obat kurang dari 0,5%. Sebelumnya, Cheolhan sudah berhasil menggunakan obat kekuatan. Namun, ketika dia menyuntikkan peningkat stamina yang ditujukan untuk Seonu, kematian menjadi tak terelakkan. Mendengar ini, Uyan Cha menyimpulkan lawan mengambil nyawanya sendiri dan mengakui bahwa Seonu adalah anak yang beruntung. Sebagai tanggapan, Min Soo Kim berpendapat bahwa menyebutnya keberuntungan sederhana tidak rasional mengingat sifat tubuh pemuda itu yang tidak biasa. Uyang membalas bahwa itu mungkin hanya berarti tulang yang lebih kuat dan mengingatkannya bahwa masih ada monster yang jauh lebih kuat di turnamen. Mendengar ini, Min Soo Kim menjelaskan bahwa obat-obatan saat ini dapat meningkatkan otot, organ, dan hormon, tetapi ada satu pengecualian. Menurutnya, tulang yang lebih kuat tidak bisa didapatkan dengan zat-zat ini, yang menunjukkan alasan khusus di baliknya. Setelah berpikir sejenak, Uyang memutuskan mereka akan menguji kegunaannya di panggung utama dan bertanya apa jadwal anak itu selanjutnya. Min Soo Kim menjawab karena Seonu lulus babak tes terkait obat, dia akan melanjutkan ke fase berikutnya. Namun, sebelumnya, dia akan menerima perawatan untuk luka-lukanya dan hanya setelah itu dia akan bertarung lagi. Mulai saat itu, dia akan menghadapi semua monster yang mungkin telah memperoleh kekuatan yang tidak diketahui. Di ruang perawatan bangsal tempur, Seonu duduk dalam diam. Dengan kepala tertunduk, dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat. Dalam pikirannya, dia bertanya-tanya apakah Cheel benar-benar mati karenanya karena dia hanya berniat untuk membuatnya pingsan. Dia kemudian ingat bahwa dia sendiri yang hampir mati sesaat yang lalu. Suara ayahnya bergema di benaknya menyuruhnya untuk menguasai diri. Kemudian muncul ingatan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarganya. Sesaat kemudian, drone mengumumkan bahwa para pemenang babak sebelumnya harus menuju ke lobi. Salah satu tenaga medis memberitahunya bahwa pemandu akan menjelaskan semua yang perlu dia ketahui dan bahwa dia harus mengikuti semua instruksi. Akhirnya, sebuah peringatan muncul untuk tidak mencoba macam-macam karena para pemandu dipersenjatai dengan senjata mematikan. Drone kemudian terbang menuju lorong dan Seonu mulai mengikutinya. Sepanjang jalan, dia mengikutinya, menuruni koridor yang terbuka ke sesuatu yang menyerupai gua. Dihadapkan dengan pemandangan itu, dia bertanya-tanya tempat macam apa ini. Dia perlahan menyimpulkan bahwa seluruh struktur bawah tanah dibangun untuk mencegah upaya pelarian. Saat dia bergerak maju, dia menyesali karena bahkan tidak bisa menelepon ibunya. Dia kemudian ingat kesepakatan yang menjaga keselamatan orang tuanya, dan mengerti dia harus bertahan hidup dengan cara apapun. Merenung, dia menyadari ini bukan pertarungan yang dia bayangkan. Di luar, dia percaya dia adalah satu-satunya monster. Namun di sini, bahkan pengganggu lingkungan biasa pun menunjukkan kekuatan yang absurd. Dengan itu, dia mulai bertanya-tanya berapa banyak monster lain yang ada di tempat ini. Saat itu, drone mengumumkan bahwa pemain telah tiba dan lobi sekarang akan dibuka. Salah satu pintu terbuka menyebabkan dia berbalik dan memperhatikan. Puluhan drone lain terbang keluar dari lokasi yang sama. Kemudian, salah satunya melaporkan bahwa semua pemain sekarang telah memasuki lobi. Tak lama kemudian, permainan secara resmi diumumkan dimulai dengan total 124 peserta. Semua orang diinstruksikan untuk berkumpul di depan layar agar pengarahan dimulai. Melihat sekeliling, Seonu menilai kontestan lain dan mendefinisikan mereka sebagai monster. Dia segera menyadari mereka benar-benar berbeda dari lawan yang dia hadapi di babak pertama. Mengingat hal ini, dia memutuskan untuk tetap rendah profil sampai pertandingan resmi dimulai, menghindari cedera yang tidak perlu. Sesaat kemudian, seorang pria besar mendekat dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini, menyarankan agar dia bisa bermain dengannya. Merasa tidak nyaman, Seonu menyesal karena seragamnya menarik begitu banyak perhatian dan berharap pengarahan segera dimulai. Sementara itu, dua kontestan berkomentar bahwa dia hanya di sini karena lawannya mengambil kedua obat dan mati. Salah satu dari mereka menambahkan bahwa dia masih mengenakan seragam sekolah, mengatakan orang kaya mungkin ingin melihat sesuatu yang tragis terjadi. Yang lain mengaku bosan dan bertanya-tanya apakah dia tidak boleh bersenang-senang dengan anak itu. Sebelum dia bisa bergerak maju, rekannya menghentikannya dengan mengatakan seseorang sudah mengklaimnya. Mendengar namanya, Seonu berbalik. Seorang pria besar menuntut jawaban, bertanya lagi apakah dia ingin bermain. Dihadapkan dengan keheningan, tangan agresor mencengkeram kepalanya menyatakan tidak ada pilihan selain membunuhnya. Pada saat itu, Seonu mengerti bahwa untuk bertahan hidup melawan orang-orang ini, dia harus membawa segalanya ke level yang benar-benar baru. Dan begitu saja, dia menghindari serangan Great Bear. Seonu dengan cepat menghindari tangan yang datang ke arahnya. Bingung, Big Bird bertanya apa yang terjadi saat Tuan Ka melangkah di antara mereka. Tanpa ragu, dia mengulurkan lengannya menyuruh mereka berhenti. Di sana, sebagai tanggapan, pergelangan tangannya dicengkeram dengan erat. Suara agresif menuntut untuk mengetahui siapa dia. Tuan Kang dengan tegas menyatakan bahwa Seonu hanyalah seorang anak kecil. Dia mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang tak terelakkan. Pria besar itu mencemooh, bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa melawannya hanya dengan satu lengan yang ditingkatkan. Dia terus mengejek, bertanya apakah dia akan melakukan semua ini untuk anak yang tidak berguna. Mencoba untuk pergi, Seonu mengabaikan keributan itu dan mundur beberapa langkah. Kemudian, Big Bird menyatakan dia akan membunuhnya dan dia bisa mati untuk anak itu. Tidak bisa hanya menonton lagi, Seonu bergegas menuju mereka. Tiba-tiba, sebuah serangan menghantam Big Bird secara langsung. Terkejut, Seonu menatap apa yang baru saja terjadi. Tubuh itu menghantam lantai dan sebuah drone
mengumumkan bahwa pengarahan akan segera dimulai, melarang serangan di luar waktu yang ditentukan. Ditambahkan bahwa pelanggaran apapun akan mengakibatkan eksekusi segera. Mendengar ini, Seonu bertanya-tanya bagaimana mereka bisa membunuh seseorang tanpa peringatan dan apakah mungkin untuk keluar dari sini hidup-hidup. Sesaat kemudian, dia menoleh karena suara keras. Di layar, sesosok muncul menyambut semua yang selamat. Dia langsung ke intinya, menjelaskan bahwa babak tes obat tidak memiliki eliminasi, tetapi mulai sekarang, yang kalah akan dieliminasi. Dia mengklarifikasi bahwa eliminasi berarti secara fisik tidak mampu bertarung. Meskipun berisiko, dia mengatakan mereka semua ada di sana untuk hadiah 10 miliar won. Dengan pengumuman itu, kerumunan bersorak meriah. Dalam Seonu merenung bahwa dengan uang itu, keluarganya bisa akhirnya memiliki kehidupan yang layak. Selanjutnya, sosok itu memberitahu mereka bahwa hanya satu orang yang bisa mengklaim hadiah utama. Namun, dia menambahkan bahwa siapapun yang berhasil sampai ke 16 besar dalam keadaan hidup akan menerima 5% dari total jumlah yang dipertaruhkan oleh VIP. Bersemangat, salah satu kontestan bersorak, mengatakan dia akan mengambil hadiah dan uang taruhan. Tuan rumah menambahkan bahwa setiap pemain akan memiliki saluran siaran pribadi, dan pemandu yang akan bertindak sebagai kamera mereka. Dia mengatakan VIP akan menonton saluran pemain yang berencana mereka pertaruhkan. Singkatnya, dia menyatakan bahwa semakin banyak perhatian yang mereka dapatkan, semakin banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Berharap mereka akan mendapatkan banyak VIP. Dia kemudian mengumumkan bahwa asrama 5 orang sekarang tersedia dan mereka bebas memilih teman sekamar. Semua orang diinstruksikan untuk pergi ke kamar mereka dengan jaminan bahwa pertanyaan lebih lanjut akan dijawab oleh pemandu mereka. Saat mereka berjalan, dua kontestan berkomentar bahwa mereka perlu menemukan orang-orang besar untuk menarik VIP karena sekamar dengan anak kecil tidak akan menghasilkan apapun. Mendengar ini, Seonu menyadari tidak akan mudah untuk menemukan kamar. Saat itu, Tuan Ka mendekat dan memberitahu dia untuk tidak khawatir. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan melindunginya sampai turnamen resmi dimulai. Dalam diam, Seonu melihat ke belakang. Dia memperhatikan seorang pria berambut pirang berjalan pergi, bertanya-tanya apakah apa yang dia dengar bisa jadi benar. Kemudian, Tuan Ka menunjuk ke sebuah ruangan yang bisa mereka masuki tanpa perkelahian dan mengundangnya untuk ikut. Bingung, Seonu bertanya-tanya mengapa dia berbagi kamar dengan seseorang yang dihindari orang lain, terutama setelah terluka. Karena dia tidak memahami niat pria itu, dia menyimpulkan bahwa situasinya akan berbahaya dimanapun kamar yang dia pilih. Dihadapkan dengan keraguannya, pria itu bertanya apakah dia akan ikut atau tidak dan jawabannya datang dengan cepat. Saya ikut. Dari kejauhan, dua pria yang sama dari sebelumnya memperhatikan adegan itu, berkomentar bahwa mereka pasti akan berada di posisi terbawah peringkat penonton. Salah satu dari mereka menjelaskan dia memilih kamar di sebelah pemain yang dia yakini paling populer hanya untuk menjamin waktu layar. Setuju, rekannya mengatakan pria-pria berotot itu akan menarik VIP seperti lalat. Di kamar sebelah, tiga pria yang sangat berotot duduk dalam diam. Pria berambut pirang yang dilihat Seonu sebelumnya mendekati pintu ke ruangan itu. Saat dia masuk, dia menutup pintu di belakangnya. Berjalan ke salah satu pria, dia berkomentar bahwa kursinya terlihat bagus. Kemudian, dia menyuruhnya untuk bergeser sedikit. Kesal, salah satu pria besar berdiri, menanyainya karena menutup pintu sebelum kamera masuk. Menerjang maju untuk menyerang, dia bertanya apakah dia memohon untuk mati. Tanpa memberinya kesempatan, pria berambut pirang itu mendaratkan serangan langsung. Terlebih dahulu, pria berotot itu jatuh ke lantai dengan kalah. Dengan tenang, pria berambut pirang itu bertanya siapa lagi yang ingin menyapanya. Kemudian, dia hanya menyuruh mereka tetap tenang seperti itu. Saat itu, Min Seok Han, praktisi kali arnis berusia 19 tahun, menyatakan ada orang lain yang ingin dia sapa. Di dalam mobil yang bergerak, Wo Yong Cha mendapat tip. Sebuah sumber mengklaim wakil presiden akan kembali bekerja dengan mantan juara, Kang. Mendengar ini, dia mengeluh bahwa tidak ada orang lain yang bisa bermitra dengan juara sekarang. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah seorang siswa sekolah menengah. Min Seok Kim kemudian menjelaskan jika Seonu berhasil masuk 16 besar, peluang baru untuk membius dia akan muncul. Menurutnya, karena fisik Seonu yang sudah berkembang, dia akan mendapatkan efek maksimal dari peningkatan tersebut. Tulangnya 10 kali lebih kuat dari biasanya. Ditambah lagi, setelah meminum obat itu, dia akan menjadi yang terhebat sepanjang masa. Wo Yong berkomentar mereka harus menjaganya tetap dekat sampai saat itu, tetapi dia khawatir tentang minat potensial dari VIP lain. Untuk meyakinkannya, Min Seok menjamin itu tidak akan menjadi masalah untuk saat ini. Dia kemudian mengungkapkan bahwa 5 orang yang berbagi kamar dengan Seonu memiliki jumlah penonton terendah di babak terakhir. Kembali ke kamar, Tuan Ka mencatat bahwa mendapatkan pemirsa di sini akan menjadi tantangan nyata. Dia menjelaskan bahwa sebagian besar penonton akan mengikuti pesaing gelar. Namun, grup mereka memiliki satu-satunya wanita di turnamen, Amanda Groach, peringkat ke-23, petarung capoeira dan jiu-jitsu yang diremehkan. Ada juga Min Ho Kim, petinju bertubuh, lebih kecil peringkat ke-25. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, ada Menen, peringkat ke-28, yang menghabiskan waktunya berteriak tentang sikunya sendiri. Mempertahankan perilaku aneh ini, dia meminta bantuan untuk menyentuh sikunya sendiri sementara Seonu hanya menonton dalam diam. Memperhatikan drone, Tuan Kam berkomentar bahwa pemandu ada di sana untuk merekam. Tetap saja, dia mengatakan mereka perlu menarik perhatian jika ingin menghasilkan uang dari taruhan. Kemudian, dia memamerkan lengannya yang ditingkatkan. Tepat setelah itu, dia mulai melakukan push-up berdiri dengan satu tangan, menghitung setiap repetisi dengan keras. Seonu berkomentar bahwa dia tidak berpikir itu akan berhasil. Saat itu, Amanda Groach berdiri. Dia menunjuk ke lantai dan meletakkannya
hanya dengan satu jari. Kemudian, dia mengangkat seluruh tubuhnya menyeimbangkan pada jari yang sama. Menonton ini, Seonu bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mengangkat berat badan mereka sendiri hanya dengan satu jari. Saat Tuan Kang dan Amanda melanjutkan latihan mereka berdampingan, Seonu meminta mereka menunggu sebentar. Min Hoki mendekat dan mengatakan bahwa memamerkan kekuatan adalah untuk orang bodoh. Tepat setelah itu, dia berlari melintasi ruangan dengan kecepatan luar biasa. Terkejut, Seonu bertanya pada dirinya sendiri bagaimana ada orang yang bisa secepat itu. Di lantai, Mene merayakan dengan berteriak bahwa dia berhasil dan bahwa dialah yang terbaik dari semuanya. Sementara tiga lainnya terus memamerkan keterampilan mereka, dia akhirnya berhasil menjilat sikunya sendiri. Seonu menonton seluruh adegan itu, menganggap semuanya mengesankan sekaligus konyol. Layar mengumumkan bahwa pertandingan turnamen untuk 124 besar adalah akhirnya ditetapkan. Mendengar ini, Seonu dan teman sekamarnya menonton informasi yang ditampilkan dengan saksama. Di antara pengumuman, nama lawannya muncul, seorang pria bernama Kai. Woyong-cha kemudian bertanya apakah orang itu benar-benar sekuat yang mereka katakan. Sebagai tanggapan, Min Seoki menyatakan bahwa sejak masa kompetisinya di LTI, Kai tidak pernah kalah dalam satu pertarungan pun. Penasaran? Woyong bertanya, apa sebenarnya LTI itu? Min Seok menjelaskan itu adalah olahraga bela diri Burma yang mirip dengan Muay Thai, tetapi dengan perbedaan yang membuatnya jauh lebih brutal dan berbahaya. Tidak yakin? Woyong membalas bahwa Muay Thai sudah cukup berisiko karena memungkinkan penggunaan siku dan lutut. Tetap saja, Min Seok mengklarifikasi bahwa di LTI ada tunjangan tambahan dalam gaya bertarung. Ini, para atlet tidak menggunakan sarung tangan dan tandukan kepala sepenuhnya diperbolehkan. Menurutnya, pukulan dengan tulang dahi dapat menyebabkan cedera fatal, itulah sebabnya sebagian besar olahraga tempur melarang jenis serangan ini. Namun, Min Seok menunjukkan bahwa ini bukan aspek yang paling berbahaya dari olahraga tersebut. Apa yang benar-benar membuat LTI mematikan adalah izin untuk menyerang bagian belakang leher dan tulang belakang yang dapat mengakibatkan kelumpuhan atau bahkan kematian. Itulah sebabnya, Min Seok menyimpulkan, Kai memiliki pengalaman tempur yang paling nyata karena dia terus bertarung untuk geng setelah karir olahraganya berakhir. Tertarik? Woyong bertanya tentang geng ini sementara Min Seok berspekulasi bahwa Kai tidak puas hanya dengan bertarung di dalam ring. Dia kemudian mengatakan bahwa Kai mulai menantang petarung terkenal di jalanan sampai dia menarik perhatian kelompok kriminal. Woyong kemudian mempertanyakan apakah Seonu akan mampu menghadapi seseorang seperti itu. Sejujurnya, Min Seok menjawab bahwa dia memiliki keraguan yang sama. Dia menunjukkan bahwa sejauh ini, Seonu hanya menghadapi orang-orang tanpa pelatihan bela diri sama sekali. Sekarang, bagaimanapun, lawannya adalah Kai, petarung LTI berusia 28 tahun. Itu, POD pemulihan terbuka perlahan. Saat dia duduk, Seonu kan bertanya berapa lama dia tidur. Kemudian, dia bertanya-tanya mengapa tubuhnya terasa begitu ringan. Dia menyadari itu bukan hanya perasaan ketika dia melenturkan lengannya. Kemudian, terlintas di benaknya bahwa ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini. Ingatan membawanya kembali ke pertarungan melawan Great Bear. Dia ingat Bamun dengan cara yang sama setelah pertempuran itu. Berdiri, dia berkomentar bahwa rasanya seperti dia menjadi lebih kuat. Dari POD lain, Min Seoki memberitahunya untuk tidak terkejut. Menurutnya, otot yang didorong hingga batasnya tanpa kerusakan berlebihan cenderung pulih lebih kuat dari sebelumnya. Dia menambahkan bahwa Seonu mungkin belum pernah menguji kekuatannya sendiri sejauh itu. Pada saat itu, pemuda itu menyadari dia sudah berada di batasnya saat melawan Great Bear. Tetap saja, Min Seok menunjukkan bahwa pemulihannya sangat cepat dan bertanya apakah dia menggunakan obat apapun untuk mempercepat penyembuhan. Mengubah topik, Seonu mengatakan dia ingin mengajukan pertanyaan sejak kemarin. Dia kemudian bertanya mengapa Min Seok membantunya bahkan dengan risiko terluka. Sebagai tanggapan, Min Seok Kim mulai menjelaskan. Dia mengungkapkan bahwa pemuda itu mengingatkannya pada putranya sendiri. Jika dia menjadi ayah yang lebih baik, dia percaya putranya tidak akan jatuh ke dalam hutang besar dengan rentenir. Mendengar ini, Seonu bertanya apakah itulah alasan dia ada di turnamen dan jawabannya mengonfirmasi dia perlu melunasi hutang agar keluarganya bisa kembali normal. Min Seok melanjutkan, mengatakan bahwa melihatnya di sana sendirian segera mengingatkannya pada putra yang telah lama dia abaikan. Untuk alasan itu, dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Seonu kemudian menyuruhnya berhenti membuang waktu untuk ini. Dia menambahkan bahwa jika dia benar-benar ingin menjadi ayah yang baik, dia harus keluar dari sini dan menjadi seorang ayah. Semua ini tidak akan berarti jika dia akhirnya mati di tempat ini. Kesal, Min Seok menguncinya dalam kuncian kepala dan mengatakan dia berbicara seolah-olah membantunya adalah akhir dunia. Tiba-tiba, sebuah suara berseru bahwa ini tidak mungkin benar. Menen menatap layar besar dan bertanya-tanya mengapa dia tidak bertarung di arena utama. Saat drone terbang lewat, dia berteriak bahwa dia adalah petarung yang bisa menyentuh sikunya sendiri dengan lidahnya. Min Seok menjelaskan bahwa hanya pertarungan dengan banyak penonton yang berlangsung di arena utama sementara yang lain akan diadakan di lokasi yang sama dengan babak sebelumnya. Mengikuti alur pemikiran itu, dia menyimpulkan bahwa grup mereka adalah yang memiliki penonton terkecil. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa fakta bahwa semua orang kecuali Menen dijadwalkan untuk arena utama berarti sesuatu yang penting. Ini menunjukkan lawan mereka adalah beberapa yang terkuat dan petarung paling populer di turnamen. Seonuka menjawab bahwa dalam kasus itu, situasinya bahkan lebih baik bagi mereka. Bingung, Min Seok Kim berbalik dan bertanya apa maksudnya dengan lebih baik. Pemuda itu menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menarik perhatian ke asrama mereka. Pria yang lebih tua hanya bergumam bahwa dia pasti sudah benar-benar gila. Saat
itu, Menen muncul dan menyatakan bahwa mereka tidak hanya akan memiliki penonton biasa di arena utama. Dia melanjutkan, mengungkapkan bahwa 16 VIP akan berada di sana secara langsung, semuanya di antara orang-orang paling kuat di dunia. Mendengar ini, Seonu bertanya-tanya apakah pencari bakat yang disebut itu akan berada di sana juga. Sementara itu, di tempat lain, 3 mobil parkir di depan gudang besar pada malam hari. Uyeon keluar dari salah satu kendaraan dan Uyeon mempertanyakan kenapa ia berada di tempat kotor ini padahal mereka dijanjikan akan dibawa ke arena utama. Tuan Ka menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu lokasi sayap tempur kecuali penyelenggara, jadi mereka mungkin memilih titik temu yang tersembunyi. Ia menambahkan bahwa ia menyadari ada seseorang selain mereka yang mulai mengikuti saluran Seonu. Mendengar itu, Uyeon bertanya apakah menurutnya mereka sedang diselidiki. Sebuah suara menjawab bahwa pasti ada kesalahpahaman. Di lantai atas, Sung Yeoncha, putri bungsu dari grup Hosen, menyaksikan seluruh kejadian. Ia mengaku berada di sana hanya karena merasa Seonu menarik. Uyeon menuntut untuk tahu apa yang ia lakukan di sana. Membuntuti Seonu seperti tikus, apalagi setelah diusir dari perusahaan belum lama ini. Tuan Kang berkomentar bahwa adik perempuannya itu tampak sangat tertarik pada setiap hal yang ia lakukan. Dengan marah, Uyeon berteriak bahwa dia bukan adiknya, melainkan hanya anak dari seorang simpanan. Sung Yeon berjalan menuruni tangga dan berkata bahwa itu sedikit kejam karena ia bahkan tidak pergi sekolah demi membantu kedua saudara laki-lakinya di perusahaan. Namun, ia berkata bahwa berkat dia, ia akhirnya menemukan tempat menarik ini dan berterima kasih padanya. Uyeon menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang direncanakan wanita itu, tetapi lebih baik ia segera menghilang. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melaju masuk ke gudang, mengejutkan mereka bertiga. Dua orang berpakaian pelindung keluar dari kendaraan dan mengumumkan mereka akan mengawal mereka ke arena utama. Sung Yeoncha melepas penutup matanya. Wanita muda itu bertanya di mana ia berada. Di hadapannya terbentang arena tempur melingkar yang masif, dan petugas keamanan menjelaskan bahwa di bawah adalah arena utama dan dia berada di salah satu dari 16 ruangan VVIP. Merasa puas, Sung Yeon berkata dia akhirnya tiba. Ia menambahkan bahwa tempat ini adalah tempat bermain yang sesungguhnya bagi kakaknya. Di ruangan lain, Uyeoncha berkomentar bahwa ruangannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tuan Kang memberitahunya bahwa segera setelah pertarungan saat ini berakhir, pertandingan untuk ruangan 10 akan dimulai. Tiba-tiba, sebuah ledakan meletus di layar di depan mereka. Siaran menunjukkan Min Suhan menjepit lawannya ke dinding yang hancur. Terkejut, Uyeon bertanya monster macam apa itu. Tuan Ka mengidentifikasinya sebagai Min Suhan dan mencatat bahwa sepertinya ada petarung lain seusia Seonu. Pria di sebelahnya bertanya apakah ada siswa SMA lain yang berpartisipasi. Namun, Tuan Ka mengklarifikasi bahwa dia sudah putus sekolah, jadi secara teknis, dia bukan lagi seorang siswa. Meski begitu, ia merasa aneh bahwa dua monster seperti mereka berasal dari sekolah yang sama. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Min Su berasal dari SMA yang sama dengan Seonu. Dengan kemenangan Min Su Han, sebuah drone mengumumkan bahwa pertandingan antara ruangan 9 dan 20 telah berakhir dan pertarungan antara ruangan 10 dan 3 kini dimulai. Para peserta kemudian diperintahkan untuk memasuki arena. Min Seoki menyadari skala pertarungan ini benar-benar berbeda dari babak pertama. Kemudian, drone menginformasikan kepada semua orang untuk menunggu kecuali pemain pertama, Min Ho Kim. Min Ho mengambil posisinya di pintu masuk arena dan bersiap. Saat ia melangkah maju, drone meminta para petarung yang pertandingannya sudah berakhir untuk meninggalkan area, dan Min Suhan pun pergi. Saat melewati Min Ho, Min Su mengusap rambutnya. Menyaksikan adegan itu, Min Seok berharap ini tidak membuat Min Ho gugup. Tiba-tiba, sebuah batu menghantam dinding di samping Seonu Kang yang bertanya-tanya dari mana asalnya. Min Ho menoleh ke belakang dan mengklaim ia melihat semuanya. Ia ingat Min Su berpura-pura merapikan rambutnya sambil secara bersamaan melempar batu ke arah Seonu. Seonu hanya menatap titik benturan. Min Ho merasa itu mengesankan karena kebanyakan orang tidak akan menyadari sesuatu yang bergerak secepat itu. Ia kemudian mendekat dan memanggil Min Suhan. Min Su berbalik dan bertanya apakah siswa di timnya benar-benar sombong. Min Ho hanya menjawab bahwa menurutnya tidak menerima jawaban itu. Pria yang lain mempertanyakan apa maksudnya. Ia kemudian menambahkan bahwa itu tidak mungkin benar. Sesaat kemudian, Min Ho mengambil kuda-kuda bertarung. Menyaksikan pemandangan itu, Min Seoki bertanya apa yang ia pikir sedang ia lakukan. Amanda Groch menyatakan bahwa ini tidak terjadi begitu saja. Menurutnya, Min Ho cukup sensitif untuk merasakan perubahan terkecil sekalipun, jadi niat membunuh seperti itu tidak mungkin tidak disadari. Min Su kemudian melepaskan energi aneh dari tubuhnya. Ia lalu berbalik dan mulai berjalan pergi. Bingung, Min Ho bertanya-tanya apakah ia hanya berhalusinasi, meskipun ia yakin ia benar-benar merasakannya. Pada saat itu, sosok aneh muncul di belakangnya. Min Ho Kim mulai mempertanyakan apakah hanya segini kemampuannya sekarang dan bagaimana ia bisa membalas dendam dengan menjadi selemah ini. Sebuah suara bertanya apa yang ia tatap membuatnya berbalik dengan cepat. Di hadapannya, lawannya Pais, seorang pegulat, memasuki arena. Di salah satu kota pribadi, Tu Seon-go, presiden Hotel Snook On, mempertanyakan pemilihan Pais karena gula tidak melibatkan teknik serangan. Sang asisten menjelaskan bahwa seefektif apapun serangan, itu menjadi tidak berguna saat seorang pegulat berhasil melumpuhkan lawannya. Setelah menangkap mangsanya, mereka bisa menerapkan berbagai teknik seperti lemparan dan kuncian sendi yang jarang bisa ditahan oleh siapapun. Karena alasan ini, banyak pegulat unggul dalam seni bela diri campuran karena itu adalah salah satu basis latihan paling penting. Lagi pula, seseorang bisa bertahan menggunakan tangan kosong, tetapi berurusan dengan lawan yang menyerang dengan seluruh tubuhnya adalah hal yang sama sekali berbeda. Asisten itu menambahkan bahwa ini menjadi
menjadi lebih menentukan ketika ada perbedaan ukuran yang begitu besar. Sebuah drone melayang di udara dan mengumumkan bahwa kedua pemain sudah siap. Tak lama kemudian, pertandingan antara Min Ho Kim dan Pais dinyatakan dimulai. Dengan nada meremehkan, Pais bertanya apakah Min Ho adalah pemula dalam tinju, menyatakan ia terlihat seperti salah satu dari orang lemah yang tidak pernah bertarung tanpa sarung tangan. Dengan nada mengejek, ia menambahkan bahwa ia hampir merasa kasihan karena menjadi lawan pertamanya. Tanpa menjawab, Min Ho maju dan mendaratkan pukulan tepat di mata lawannya. Pais segera mundur sambil memegangi matanya yang terluka. Dengan tenang, Min Ho bertanya siapa yang bilang dia lemah. Mencoba pulih, Pais mulai fokus dengan mata yang tersisa. Tetap saja, ia tidak bisa mengimbangi gerakan lawannya yang dengan cepat muncul di titik butanya. Pukulan lain mengenai wajahnya. Rangkaian serangan berlanjut dengan pukulan bersih lainnya. Mencoba bereaksi, Pais menerjang ke depan untuk menangkapnya. Namun, Min Ho menghindari serangan itu. Ia kemudian melakukan serangan balik dengan beberapa pukulan ke wajah dan dada lawannya. Mata satunya lagi juga terkena dan Min Ho memberikan satu pukulan terakhir. Menyaksikan kejadian itu, Min So Kim bertanya-tanya apakah pertarungan sudah berakhir. Amanda Groch, bagaimanapun, menjawab bahwa itu belum selesai. Ia menjelaskan bahwa Pais sudah mulai memblokir serangan-serangan tersebut. Memang benar, ia berhasil menangkis serangan-serangan berikutnya. Menghadapi hal ini, Min Ho mundur sejenak. Segera setelah itu, lawannya menerjang maju lagi untuk mencoba menangkapnya. Min Ho berhasil menghindar ke belakang di detik terakhir. Bingung, ia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi karena bahkan saat ia menyerang, ia melihat sesuatu yang aneh. Pais juga tampak terkejut dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa melakukan itu. Ia kemudian teringat bahwa setelah mulai kehilangan penglihatan di mata satunya, bulu kuduknya berdiri seolah-olah ia tersengat listrik. Jadi, ia akhirnya mengerti apa yang sedang ia rasakan. Dengan percaya diri, Pais menyatakan ia akan menutup matanya sepenuhnya. Tidak mengerti alasannya, Min Ho memperhatikan lawannya memejamkan mata. Bahkan tanpa mengetahui apa yang ia rencanakan, ia memutuskan untuk maju. Dengan yakin, ia menyatakan bahwa pertarungan sudah dimenangkan. Namun, Pais berhasil menangkap tinjunya di udara. Penonton menyaksikan pemandangan itu dalam keheningan total. Min Ho menyadari ia harus bergerak ke kiri untuk meloloskan diri. Saat ia mencoba mundur, ia merasakan tangan lain sudah menghalanginya. Dengan paksa, Pais mengangkatnya ke udara, bersiap untuk melempar. Ia kemudian membanting tubuhnya dengan keras ke lantai arena. Min So Kim berseru bahwa itu adalah suples. Woo Seon Go berkomentar bahwa petarung itu tampaknya menjadi lebih kuat setelah melukai matanya. Asisten menjelaskan bahwa kehilangan penglihatan mengaktifkan efek obat peningkatan sensori. Mendekat, Pais mengatakan Min Ho harus berterima kasih padanya. Karena tanpa bantuannya, ia tidak akan pernah menemukan kekuatan ini. Tiba-tiba, salah satu jari Min Ho bergerak. Detik berikutnya, sebuah pukulan mendarat tepat di wajah Pais. Terkejut, Woo Seon Go bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan sekarang setelah kehilangan penglihatan di kedua matanya. Min So Kim tidak percaya Min Ho selamat dari serangan itu dan mengklaim bahwa jika ia terus menekan, ia masih bisa menang. Namun, asisten mengklarifikasi bahwa itu tidak mungkin karena dia masih tidak sadarkan diri, membuat sang presiden terkejut. Min Ho tetap berada di tanah, tinjunya masih terangkat. Amanda Groch menyatakan bahwa ia harus segera bangkit. Ia menambahkan bahwa itu harus terjadi sebelum Pais bisa menemukannya. Pais bangkit dengan menyatakan ia benar-benar buta sekarang. Sensasi baru menjalari seluruh tubuhnya. Kemudian, ia mulai bergerak di sekitar arena. Bingung, ia mulai bertanya-tanya sensasi apa ini semua. Ia segera menyadari ia bisa mencium segalanya di sekitarnya, mulai dari lantai hingga butiran pasir terkecil. Selain itu, ia bisa mendengar napas lawannya dengan jelas. Ia juga merasakan perubahan tekanan udara di setiap gerakannya. Dengan bersemangat, Pais menyatakan bahwa sekarang ia bahkan bisa merasakan apa yang ada di belakangnya. Pada saat itu, ia mengerti betapa gilanya obat yang ia ambil. Dengan gembira, ia mengakui bahwa sementara ia menginginkan zat yang berfokus pada kekuatan, ia mendapatkan sesuatu yang lebih baik, membuatnya lebih kuat dari menit ke menit. Sebagai semacam hadiah bagi siapapun yang membuatnya dalam kondisi ini, ia memutuskan akan menghabisi Min Ho Kim untuk selamanya. Tanpa ragu, ia menerjang ke arah lawannya. Terbaring di tanah, Min Ho menyadari tubuhnya tidak merespon sebagaimana mestinya dan memanggil kakaknya. Ingatan tentang kakaknya yang terbaring di lantai membanjiri pikirannya. Pada saat itu, ia teringat janjinya untuk menemukannya apapun yang terjadi. Ingatan itu membawanya kembali ke seorang pria yang memberinya kartu, menyuruhnya untuk mencarinya jika ia ingin tahu siapa yang membunuh kakaknya. Kembali ke arena, Min Ho memanggilnya lagi saat Pais melompat untuk memberikan serangan terakhir. Tiba-tiba, waktu seolah berhenti, membekukan tinju lawannya hanya beberapa inci dari wajahnya. Terkejut, Min Ho membuka matanya dan bertanya-tanya mengapa semuanya bergerak begitu lambat. Ia segera mengerti bahwa bukan waktu yang melambat, melainkan dirinya sendiri yang menjadi sangat cepat. Tinju Pais menghancurkan tanah di mana kepalanya berada sedetik sebelumnya. Namun, Min Ho sudah melesat ke sisi lain arena. Di tribun, para penonton bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Berlutut di lantai yang hancur, Pais mempertanyakan kapan lawannya sampai di sana. Min Ho menjelaskan bahwa sementara ia menyombongkan inderanya, ada cukup waktu untuk beristirahat, dan sekarang ia siap untuk kembali bertarung. Mendengar ini, Pais menyadari itu bukan gertakan dan menyimpulkan bahwa lawannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pemuda itu menantangnya untuk melihat apakah ia bisa mengimbangi. Ia mengambil kuda-kudanya, menyarankan agar mereka mulai dengan level 1. Pais kemudian
merasakan ia datang ke arahnya. Min Ho Kim menerjang menuju Pais. Pukulannya diblokir dan ia bertanya-tanya apakah itu hanya keberuntungan, memutuskan untuk mencoba lagi. Jadi, Min Ho memutuskan untuk meningkatkan serangan. Ia melepaskan pukulan lain, tetapi Pais menghindarinya. Pemuda itu terkejut dengan kecepatan lawannya. Ia mundur saat Pais menghindari pukulan lainnya. Min Ho bertanya-tanya bagaimana ia bisa mengimbangi kecepatannya. Pais mengklaim ia bisa merasakan segalanya, mulai dari detak jantungnya hingga gerakannya, dan sekarang ia tidak memiliki titik buta. Min Ho menyadari ia tidak punya kesempatan dengan percobaan biasa-biasa saja, dan harus mempertaruhkan segalanya. Ia kemudian bersiap untuk menyerang dengan kecepatan maksimum. Petarung itu menerjang ke depan, menghancurkan tanah dengan kekuatan dorongannya. Ia mengumumkan akan menggunakan serangan terakhirnya, pukulan lurus kanan, tetapi Pais memukulnya lebih dulu dengan pukulan ke wajah. Pais bertanya-tanya mengapa ia jatuh sendiri di tengah serangan. Ia mempertanyakan apakah ia baik-baik saja, karena ia mengira lehernya sendiri telah patah, dan bertanya-tanya apakah ia berhalusinasi lagi. Pais mengatakan bahwa jika ia mendekat sedikit saja, ia akan mematahkan lehernya, tetapi anak itu menyelamatkan hidupnya sendiri dengan tersandung. Min Seok menyadari bahwa kecepatan Min Ho tidak bekerja karena lawannya tanpa merasakan serangan sebelumnya. Jadi, Min Ho mulai bergerak hanya menggunakan gerakan kakinya. Min Seok menyadari ia telah berhenti menggunakan kecepatan supernya dan hanya mengandalkan gerak kaki biasa. Bertanya-tanya apakah ia lelah. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan pemuda itu dengan kecepatan normal. Min Seok berteriak agar ia berhenti, memperingatkan ia akan terbunuh, tetapi pukulannya mendarat tepat di wajah Pais. Min Ho Kim menghindar dan mendaratkan pukulan di wajah Pais. Seorang penonton kagum berkomentar bahwa ia benar-benar berhasil mendaratkan pukulan. Kemudian Min Ho bergerak cepat di sekitar lawannya. Pemuda itu terus bergerak terengah-engah. Penonton mempertanyakan bagaimana ia akan menyerang jika ia menggunakan seluruh energinya untuk gerakan tipuan itu. Min Ho menerjang ke depan dan mendaratkan satu serangan bersih lagi di wajah Pais. Pria itu terkejut bahwa ia berhasil mendaratkan serangan lagi. Ia melepaskan serangkaian pukulan ke dada lawannya. Pais kembali melihat bayangan Min Ho yang bergerak di sekitarnya. Penonton bertanya-tanya mengapa ia masih menggunakan tipuan padahal pukulannya sudah berhasil. Tetapi Amanda Grouch menjelaskan bahwa ia berhasil mendaratkan serangan karena gerakan tipuan itu. Min Ho kemudian mendaratkan pukulan keras ke batang tubuh Pais. Amanda menjelaskan bahwa ia menjadi mudah ditebak ketika berhenti menggunakan tipuan setelah mengira lawannya tidak bisa lagi melihat. Pria itu bertanya apakah ia menipu lawannya agar mengira penglihatannya berfungsi. Amanda kemudian menyatakan itu lebih dari itu. Amanda mengungkapkan bahwa Min Ho sedang menipu semua indera Pais. Ia menjelaskan bahwa dengan kekuatan barunya akan mudah baginya untuk mengantisipasi serangan, tetapi ia belum lama memiliki kemampuan ini dan melawan tipuan tingkat lanjut pikirannya menjadi kacau. Jadi, Min Ho menggunakan kekacauan itu untuk mengalihkan perhatiannya. Amanda berkomentar bahwa bocah itu berhasil membaca dalam waktu singkat seberapa besar lawannya bisa mengantisipasi gerakannya. Ia kemudian menyimpulkan bahwa Min Ho mungkin lebih kuat dari yang mereka bayangkan saat ia menghindari serangan. Pemuda itu mendaratkan pukulan lain di wajah Pais. Yu Seong-go menoleh dan bertanya kepada asistennya mengapa ia menyuruhnya bertaruh pada pecundang yang bahkan tidak bisa menangani seorang anak kecil. Asisten menjawab bahwa bukan itu masalahnya, membuat bosnya bingung. Ia kemudian menyuruhnya melihat wajah Pais dan bertanya apakah ia terlihat seperti sedang kalah. Pais hanya menyatakan bahwa ia telah menangkapnya, tetapi tiba-tiba meraih Min Ho dari belakang. Ia merayakan bahwa kemenangan adalah miliknya dan inderanya. Pais mengangkatnya ke udara dan membantingnya dengan keras ke tanah. Semua orang di penonton menyaksikan pemandangan itu dalam keterkejutan total. Tubuh yang ia lempar tercerai-berai. Pais bertanya-tanya apa yang terjadi, karena ia yakin telah menangkapnya. Min Ho Kim tetap berdiri, tanpa cedera, sementara lawannya berada di tanah. Salah satu penonton bertanya mengapa Pais tiba-tiba melemparkan dirinya ke belakang sendirian. Amanda kemudian menjelaskan itu karena Min Ho menyerang otaknya. Seonu bertanya apa maksudnya dengan otak. Ia mengklarifikasi bahwa Min Ho terus-menerus memukul kepala Pais, tidak memberinya istirahat. Dengan setiap pukulan, otaknya berguncang, dan serangan berlanjut sebelum getaran itu bisa berhenti. Dengan cara ini, bahkan seseorang dengan indera yang meningkat tidak bisa mempertahankan fokus, dan begitulah cara Min Ho menyebabkan kegagalan dalam indera Pais, cukup untuk membuatnya mengira ia telah menangkap seseorang yang tidak ada di sana. Terbaring di tanah, Pais bertanya-tanya bagaimana indera lawannya bisa lebih baik tanpa obat, merasa itu tidak adil. Pais akhirnya pingsan sepenuhnya di lantai, dan Min Ho hanya memperhatikannya. Sebuah drone mengumumkan bahwa Pais tidak bisa lagi bertarung. Drone itu kemudian menyatakan Min Ho Kim sebagai pemenang yang terhuyung-huyung tak lama kemudian. Yu Seong-go kesal, membanting meja dan meratapi hasil taruhan. Berlutut di tengah arena, Min Ho Kim mendongak dan memanggil kakaknya. Sung Yeon Cha mengamati bahwa ini bukan pertarungan antar manusia, dan sekarang mengerti mengapa saudara-saudaranya begitu terlibat dalam turnamen ini. Pendampingnya kemudian berkata ini bukan hanya soal pertarungan. Ia menjelaskan bahwa tempat ini bisa memberikan segalanya yang diinginkan orang kaya, bukan hanya kekayaan dan kekuasaan. Ini juga memungkinkan mereka untuk melakukan pembunuhan tanpa jejak dan mengonsumsi obat-obatan yang tidak muncul di tes apapun. Tempat ini adalah surga bagi orang kaya yang tidak lagi menemukan kesenangan dalam apapun. Itulah mengapa para VIP sangat mempertaruhkan harga diri mereka di sini. Dan Sung Yeon sekarang mengerti mengapa saudara keduanya mencoba mengalahkan yang tertua. Pria itu menambahkan bahwa direktur pasti telah memilih petarungnya dengan hati-hati karena perekrutnya mengenal tempat ini dengan baik. Sung Yeon menyatakan itulah mengapa mereka bergerak, tetapi mereka harus melihat seberapa bagus dia, dan itu akan diputuskan di pertandingan berikutnya saat Seonu Kang mempersiapkan diri.
Kak. Seseorang memperhatikan pertarungan Min Ho Kim di monitor komputer. Seorang pria berjas LED memberitahu Direktur Sayap bahwa ke-16 VIP telah memasuki gedung. Sang direktur, wajahnya diperban, berkomentar bahwa dengan ruangan penuh ia mengharapkan hasil yang baik tahun ini dan bertanya tentang penelitiannya. Ia melaporkan bahwa mereka telah mengonfirmasi manifestasi tahap kedua dari peningkatan sensorik dengan pengurangan hampir 20% dalam efek samping jangka pendek, tetapi efek regeneratif yang mereka cari tidak muncul di antara peserta, menyebabkan direktur mempertanyakan apakah itu sebuah kegagalan. Ilmuwan itu menyangkalnya, mengatakan efek maksimum obat harus dimulai sekarang, dan bahwa upaya mereka akan segera membuahkan hasil. Ia menambahkan bahwa mereka telah menemukan efek baru dari obat-obatan tersebut, dan bahwa setelah pemeriksaan, ia yakin mereka akan menemukan petunjuk tentang kemampuan regeneratif. Direktur mengerti bahwa ia merujuk pada efek penguatan kulit, dan bertanya kapan ia bisa memverifikasi kekuatan ini. Pria itu menjawab bahwa itu akan segera terjadi, karena petarung untuk pertandingan berikutnya di arena utama sedang bersiap. Kai duduk sendirian di ruangan, menunggu. Di tempat lain, Seonu Kang melakukan peregangan di samping seorang pria. Ia menyarankan Seonu untuk menyerang jika pertarungan menjadi terlalu berat, tetapi pemuda itu menyatakan itu tidak akan terjadi, dan seharusnya tidak. Pria itu kemudian bertanya apakah ia tidak sedikit pun merasa takut karena ia tidak tampak tegan sama sekali. Seonu hanya mengonfirmasi bahwa ia tidak takut. Terkejut, pria itu menyimpulkan bahwa dia juga salah satu dari orang aneh itu. Drone mendekati Seonu Kang dan pendampingnya, sementara Amanda Groch duduk di lantai. Drone itu kemudian meminta pemain Seonu Kang memasuki arena. Ia bertanya-tanya kapan ia berhenti merasakan ketakutan. Sejak ia masih muda, ia telah mengalami banyak kecelakaan serius yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Bahkan dalam situasi yang tampak fatal, ia selalu keluar tanpa cedera, dan pada awalnya akan menangis karena kaget. Namun setelah beberapa tahun, tidak peduli seberapa besar bahayanya, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun. Banyak perundung mencoba memprovokasinya karena ia tidak pernah merasa takut, dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa membuatnya gentar. Pada akhirnya, merekalah yang menjadi takut padanya. Satu-satunya hal yang ia takuti sekarang adalah keselamatan keluarganya, dan bukan lawan seperti Kai. Uyeon Cha mencatat bahwa ini akhirnya dimulai, dan bertanya obat apa yang diterima Kai. Min So Kim memberitahunya bahwa Kai mengambil obat penguat kulit, dan Uyeon Cha mempertanyakan bagaimana itu membantunya bertarung. Ia menjelaskan bahwa itu melakukan lebih dari sekadar membantu, karena lawan Kai sebelumnya kehilangan semua kulit dan otot dari tubuhnya. Uyeon kemudian bertanya bagaimana penguatan kulit menyebabkan lawan tercabik-cabik. Min Seok mengklarifikasi bahwa kulit Kai tidak bisa disakiti oleh kekuatan manusia, dan begitu keras hingga merobek kulit lawan saat bersentuhan, bahkan otot-ototnya terkoyak habis. Ia kemudian menambahkan bahwa banyak VIP reguler tertarik untuk bertaruh padanya. Uyeon merenungkan pada siapa ia harus bertaruh, karena Kai adalah petarung profesional dengan kekuatan penguat kulit. Min Seok menunjukkan di tablet bahwa, seperti yang ia prediksi, semua orang bertaruh pada Kai, sementara tidak ada yang bertaruh pada Seonu. Namun tiba-tiba ia menyadari bahwa seseorang bertaruh 100 juta won pada Seonu sebelum mereka. Uyeon menjadi bersemangat dan bertanya siapa yang membuat taruhan itu. Di kota pribadi lain, Sungyeon Cha mengamati situasi dengan pendampingnya. Pria di sampingnya bertanya apakah ia yakin dengan keputusannya. Ia menjawab bahwa Anda tidak bisa mengharapkan imbalan tanpa mengambil risiko, dan bahwa ia perlu melakukan hal-hal nekat untuk mengejar saudara-saudaranya. Sungyeon menyimpulkan bahwa masih harus dilihat apakah ia akan memberikan keuntungan tinggi atau hanya menjadi risiko besar untuk diambil. Drone mengumumkan dimulainya pertarungan antara Kai dan Seonu Kang. Seonu mengambil kuda-kuda bertarung, bertekad untuk menang dengan cara apapun. Ia kemudian menyadari lawannya, bahkan tidak bersiap untuk bertarung. Ia bertanya pada Kai apa yang ia lakukan, dan apakah ia ingin bertarung atau tidak. Kai menjawab bahwa dia adalah seorang pejuang, bukan perundung yang memukuli anak-anak. Kemudian Kai mendekat dan mengusulkan satu pukulan dengan 1/10 dari kekuatannya. Ia bergerak maju dan menyuruh bocah itu untuk tidak bangun lagi, dan ia mendaratkan tendangan kuat ke tubuh Seonu. Seonu jatuh berlutut di tanah. Uyeon Cha berkomentar bahwa setelah pukulan yang menyakitkan itu, hasil pertandingan sudah jelas. Pria berkacamata bersandar di pagar dan mengatakan ia harus keluar dari sana sekarang. Tetapi Min Ho Ki menyatakan bahwa ia tidak berteriak kesakitan, membuat pria itu bingung. Ia yakin Seonu menyadari bahwa Kai tidak berniat menyerangnya, hanya menakutinya. Pria itu kemudian bertanya apakah Kai mencoba membantu Seonu. Min Ho membantahnya, dan mengatakan ia hanya tidak ingin bertarung karena itu akan memalukan. Ia berpikir reputasinya akan rusak jika ia bertarung serius melawan seorang siswa seperti Seonu. Jadi, pada dasarnya, ia menyuruh Seonu untuk menyerah saja dan kalah. Kai mengatakan dia seharusnya berpura-pura pingsan, bukan hanya berteriak. Ia melanjutkan, mengatakan bahwa mengeluh tidak akan membuat perbedaan, dan bahwa ia akan memberinya kesempatan lagi. Seonu hanya memotong perkataannya, membuat Kai terkejut saat Seonu berdiri dan bertanya apakah ia mencoba memenangkan debat. Kai mengklaim ia akan memberinya rasa dari kekuatan aslinya, supaya ia bisa berpura-pura pingsan dengan meyakinkan. Kai menerjang ke depan dengan tendangan tinggi ke arah Seonu Kang, tetapi Seonu merunduk di bawahnya dan menyerang kaki tumpuan lawannya. Semua orang di penonton bereaksi, benar-benar terpana oleh serangan balik itu. Kai kemudian berteriak bahwa ia menyuruhnya untuk tetap di tanah. Ia menyerbu ke arah Seonu dan melepaskan pukulan. Pemuda itu bersandar ke belakang, menghindari serangan itu dengan tipis. Kai tercengang melihat seberapa jauh ia memiringkan kepalanya untuk menghindar. Kemudian Seonu melompat ke udara, membalik di atasnya, dan mendaratkan tamparan
keras di kepala KAI. Uyeon-cha menyaksikan pemandangan itu dengan wajah penuh keterkejutan. KAI berujar bahwa dia hanya memberi kesempatan bagi Seonu untuk bertarung. Seonu menyahut, bertanya apakah tidak berlebihan bagi seseorang yang baru saja dibuat berlutut oleh seorang siswa untuk bicara soal memberi kesempatan. Dia menegaskan, jika KAI cukup pengecut hingga mau berlutut, maka dia bahkan tidak layak untuk dipukul. KAI kemudian memutuskan, jika dia tidak bisa berpura-pura untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, dia harus membantu. Pemuda itu, KAI mencengkeram bahu Seonu, mengatakan dia akan membuatnya takut hingga terpaksa bertarung. Pemuda itu terkejut saat menyadari tubuhnya tidak bisa digerakkan. KAI lalu mengumumkan dia akan menggunakan 50% kekuatannya dan melayangkan tandukan keras ke arah Seonu. KAI bertanya-tanya apakah dia menggunakan tenaga terlalu besar karena dia sendiri merasakan sakit dari benturan itu. Kemudian sebuah kaki melayang menghantam dagunya. Seonu memanfaatkan momentum tersebut untuk mendaratkan tendangan di wajah KAI. Dampak serangan itu membuat KAI terhuyung mundur saat Seonu mendarat. Dia bertanya-tanya mengapa anak itu tidak terpengaruh oleh tandukannya. Seonu sedikit terhuyung ke samping dan mengeluh karena pandangannya masih kabur. KAI bergegas maju untuk melayangkan pukulan. Serangan itu hanya menyerempet namun merobek baju Seonu. Pakan tercengang, mempertanyakan bagaimana baju Seonu bisa robek seperti itu jika tinju KAI hanya menyerempetnya. Min Hoki memperingatkan bahwa pertarungan belum berakhir. KAI kemudian mendaratkan serangan siku ke punggung Seonu dan mengangkat tinjunya untuk menghantam kepala sang pemuda. Pakan berteriak agar dia tidak melakukannya karena itu bisa membunuhnya. Seonu kan jatuh ke tanah dan KAI berdiri di atasnya. Pakan berseru bahwa ini sudah keterlaluan, tetapi Min Ho Kim berkomentar bahwa situasinya hampir tidak bisa dipercaya, membuat pria itu bingung. Dia kemudian bertanya-tanya sebenarnya makhluk seperti apa Seonu itu. KAI pun bertanya-tanya apa yang salah dengan anak yang terbaring di depannya. Dia menyadari bahwa bahkan sebelum sikunya mengenai target, Seonu sudah membenturkan kepalanya sendiri ke tanah. KAI bertanya-tanya apakah itu disengaja. Dia menyimpulkan tidak, dan bahwa Seonu mungkin tidak berpikir jernih karena rasa takut, namun dia tetap bertanya-tanya apakah anak itu mengira kepalanya terbuat dari baja. Lalu Seonu mulai bangkit. KAI terkejut melihatnya sudah bangun dan bertanya-tanya bagaimana mungkin, karena dia dengar anak itu tidak menggunakan obat-obatan apapun. Pakang menyaksikan adegan itu dengan syok, tidak mengerti apa yang terjadi. Min Ho hanya berkata bahwa ini berarti Seonu bukanlah anak yang perlu dikhawatirkan, dan menyimpulkan bahwa entah mengapa, sesuatu tentang dirinya membuatnya merinding. Seonu kan mengambil kuda-kudanya, siap melanjutkan pertarungan. KAI memintanya untuk tidak memaksakan diri terlihat tangguh karena dia akan membiarkannya pergi jika saja dia berpura-pura pingsan. Tetapi sang pemuda memotongnya, mengatakan dia mengomel lagi, dan menantangnya untuk membuktikan apakah dia sekuat yang dia kira atau hanya bualan. KAI menyimpulkan bahwa untuk membuatnya menyerah, dia harus menunjukkan bahwa serangan-serangannya tidak berguna. Jadi, dia membuka tangannya dan menyuruh Seonu melakukan apapun yang dia mau karena dia tidak akan bertahan. Sikap lawannya itu membuatnya kesal, meskipun itu adalah keuntungan baginya. KAI mempertaruhkan segalanya dalam hidupnya untuk menjadi petarung tempur terhebat. Dia mengalahkan setiap petarung yang bisa dia temukan di ring, tapi itu belum cukup baginya. Dia percaya bahwa untuk menjadi prajurit sejati, dia perlu selamat dari pertarungan dengan niat membunuh. Jadi, dia mencari para kriminal dan pembunuh terkuat, bergabung dengan geng rival mereka, dan bertarung untuk meningkatkan level serta menjadi prajurit terhebat. Itulah sebabnya dia merasa tidak perlu menanggapi pertarungan melawan seorang anak dengan serius. KAI kemudian menyemangatinya untuk menyerang, mengklaim bahwa serangannya tidak akan menimbulkan kerusakan. Seonu mendaratkan pukulan telak ke perut KAI. Para penonton memperhatikan pemandangan itu dengan saksama. KAI mencengkeram tinjunya dan menyatakan bahwa pukulan itu tidak akan menimbulkan kerusakan, tetapi wajahnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Seonu hanya berkata dia akan mendaratkan satu lagi. Dia kemudian mendaratkan pukulan lainnya kali ini tepat di ulu hati KAI. KAI terpaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seonu melanjutkan serangan dengan tendangan tinggi ke arahnya, tetapi KAI berhasil menangkis tendangan itu dengan lengannya. Karena kesal, dia menyiapkan serangan balik. Seonu menyadari dia harus menghindari serangan yang akan datang. KAI menghantamnya dengan pukulan kuat di dada, merobek baju dan dadanya. Pemuda itu terkejut dengan serangan tersebut, berpikir dia harus menjauh darinya. Dia mundur beberapa langkah saat KAI bersiap menyerang lagi. KAI bertanya berapa banyak kesempatan lagi yang perlu dia berikan. Seonu hanya tertawa. KAI yang terkejut bertanya apakah dia baru saja tertawa. Seonu kemudian bertanya apakah dia lupa dengan apa yang baru saja dikatakannya. Dia merobek bajunya sendiri, memperlihatkan fisik yang berotot. Penonton berkacamata itu kagum dan bertanya dari mana semua otot itu berasal. Seonu kemudian mengejeknya, bertanya mengapa dia harus bertahan. KAI berbalik dan mengakui apa yang dilakukannya. Dia mengakui bahwa Seonu bukan sekadar anak kecil yang diseret ke sini untuk pertunjukan, tetapi dia memperingatkannya untuk tidak lupa bahwa dialah yang memaksanya melakukan ini. Dia mengerahkan kekuatan penuh dan menyatakan dia menggunakan 100%. Senyum muncul di wajah Seonu Kang. Pria berkacamata itu bertanya-tanya mengapa Seonu tersenyum, mempertanyakan apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya menghadapi situasi itu. Tetapi Amanda Grouch mengatakan bahwa sebenarnya dia terlihat cukup bersemangat. Dia menjadi antusias, menunjukkan bahwa lawan mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh. Dia menjelaskan bahwa Seonu bersemangat karena lawan kuat seperti KAI akhirnya mengakuinya. Pria berkacamata itu tidak mengerti bagaimana dia bisa memikirkan hal itu saat nyawanya dalam bahaya. Amanda kemudian mengungkapkan bahwa dia dulu merasakan hal yang sama. Dia mengatakan lawan-lawannya tidak pernah menganggapnya serius. Pada awalnya karena dia
seorang wanita, tetapi setelah beberapa lama mereka akan mulai bertarung dengan semua yang mereka miliki, dan itu membuatnya sangat bersemangat hingga jantungnya berdebar kencang. Dia memintanya untuk tenang, bertanya mengapa dia sekarang juga tersenyum. Min Ho Kim kemudian angkat bicara, mengatakan dia juga mengenal kegembiraan itu. Dia teringat bagaimana semua orang memandangnya rendah karena dia hanyalah anak kecil yang lemah saat itu. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup adalah saat menghindari pukulan mereka, lalu dia akan mendaratkan pukulan telak ke lawannya. Min Ho Kim tersenyum, mengatakan itu adalah ekspresi di wajah mereka ketika mereka akhirnya mengakui dirinya sebagai petarung sungguhan. Pria berkacamata itu menghela napas, mulai mengerti. Dia menyimpulkan bahwa Seonu juga memiliki jiwa seorang petarung. Di atas ring, kedua lawan itu melesat ke arah satu sama lain. Seonu memutuskan dia akan menyerang lebih dulu. Dia melayangkan pukulan ke arah KAI yang menangkisnya dengan lengan. Pak Kang berkomentar tentang suara benturan itu, meyakini KAI terkejut dengan kekuatannya, tetapi Seonu menyadari kulit lawannya itu seperti beton. KAI memperingatkannya bahwa dia akan membalas budi. Dengan satu pukulan, dia membanting Seonu ke tanah. Penonton merasakan tanah bergetar dan menyatakan bahwa KAI berada di level yang berbeda. Kekuatan benturan itu membuat Seonu terbang ke udara. Terbaring di tanah, Seonu berjuang untuk bernapas. Pria berkacamata itu menunjukkan bahwa Seonu berhasil menghindari pukulan itu, tetapi Min Ho Kim mengoreksinya dengan menyatakan bahwa dia tidak menghindarinya sepenuhnya. Sebuah luka muncul di punggung Seonu. Dia merasakan sensasi yang asing. Kemudian Seonu bertanya-tanya apakah dia takut. Dia menatap lawannya dan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia merasakan ketakutan karena dia. KAI menantangnya untuk mengakuinya saja dan menyatakan bahwa Seonu tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Seonu menyuruhnya diam, mengatakan dia bukan satu-satunya monster di sini. Dia bersiap dan berkata bahwa apapun yang bisa dilakukan KAI, dia pun bisa melakukannya saat dia menerjang ke depan dengan serangan. Serangan Seonu meleset dari sasaran. Dia mendarat di tanah setelah gerakan itu. KAI kemudian mengumumkan bahwa sekarang gilirannya. Penonton berkacamata menyadari dia akan melakukan tandukan. Seonu menghantam KAI dengan tandukan. Dia kemudian menyatakan bahwa apapun yang bisa dilakukan lawannya, dia pun bisa. Terbaring di tanah, Seonu gemetar dan terengah-engah mencari udara. KAI mengklaim pertarungan sudah berakhir karena serangan Seonu kurang keterampilan dan hanya mengandalkan tenaga kasar. Senyum muncul di wajah Seonu. Lawannya terkejut dan bertanya mengapa dia tersenyum. KAI kemudian mendekat dan berkata bahwa jika dia tidak mau menyerah, maka dia akan mengakhiri pertarungan untuknya. Pria berkacamata itu bertanya-tanya tentang sumber panas itu, menyadari bahwa darah dan keringat Seonu menguap. Seonu mengungkapkan dia tidak pernah menyukai pertarungan karena diseret ke dalam semua perkelahian itu membuatnya merasa seperti monster. Tetapi dia bertanya-tanya apakah tempat ini memengaruhinya karena dia tidak bisa berhenti tersenyum. Kemudian dia mengakui dia tidak bisa menahan hasrat untuk melawan pria ini. Saat KAI menerjang ke depan, Seonu melompat dan menendang wajahnya. Kemudian dia mencengkeram kepala lawannya di udara. KAI terkejut, mengatakan dia terlalu cepat. Seonu menanduknya di udara. Dia memutar tubuhnya setelah benturan itu dan dengan keras melemparnya ke dinding. KAI menyaksikan. Seonu pulih dan menyatakan bahwa dia hampir tidak terlihat seperti manusia. Pemuda itu kemudian melompat dan membenturkan kepalanya ke struktur dinding. Dia memegangnya dengan erat dan berkata, "Kena kau." Seonu mendaratkan pukulan telak ke wajah lawannya. Dia menyusulinya dengan rangkaian pukulan cepat ke tubuh KAI. Pukulan terakhir mengirimnya terbang mundur. Dia bertanya-tanya obat apa yang dikonsumsi Seonu. Dia kemudian bertanya apakah lawannya itu tidak pernah merasa lelah saat dia menerjang ke depan lagi. KAI berhasil mendaratkan tendangan pada Seonu. Dia kehilangan keseimbangan dan KAI mencoba tendangan kedua tetapi meleset. Seonu kemudian mendaratkan dua pukulan telak ke wajahnya. KAI terpaku karena pukulan itu. Seonu mendaratkan pukulan uppercut ke dagunya. Para penonton menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Dia tetap tidak bergerak setelah pertukaran tersebut. Pak Kang bertanya apakah KAI mati karena semua pendarahan itu, tetapi Amanda Groch mengatakan bahwa darah itu bukan milik KAI. Dia kemudian mengungkapkan darah itu berasal dari tinju Seonu. Pemuda itu mulai merasa seolah-olah dia mabuk dan merasakan seluruh tubuhnya hancur dari dalam. Sung Yang Cha bertanya-tanya bagaimana KAI masih bisa berdiri. Pria berkacamata hitam menjelaskan bahwa kulitnya bertindak seperti baju besi, menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tinju Seonu. Dia kemudian bertanya apakah temannya memiliki peluang melawan KAI sama sekali. Dia sendiri mengakui belum pernah merasakan rasa sakit seperti itu sebelumnya, tetapi lawannya tampaknya telah mencapai batasnya, hampir tidak bisa membuka mata. KAI memutuskan untuk mematahkan kaki Seonu untuk mengakhiri pertarungan dan menerjang ke depan, tetapi sang pemuda berhasil menangkis tendangannya. KAI tidak mengerti bagaimana dia masih bisa bereaksi begitu cepat. Seonu mendaratkan pukulan di wajahnya. Tinjunya sendiri robek karena benturan itu. Melihat ini, KAI memutuskan untuk bertarung sampai salah satu dari mereka hancur berkeping-keping dan menerjang untuk menyerang. Keduanya bertukar rangkaian pukulan yang hebat. Seonu bertanya-tanya apakah serangannya berpengaruh karena dia tidak bisa lagi merasakan tinjunya sendiri. Dia menyadari dia tidak bisa terus seperti ini. KAI menyadari anak itu mendaratkan serangan telak, jadi kulit di tinjunya tidak akan terkoyak. Dia merasakan sensasi aneh di tinjunya. Tanpa mengerti mengapa, dia merasa pukulannya melemah dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. KAI kemudian melihat celah dalam pertahanan Seonu dan memutuskan untuk menggunakan jurus yang telah dilatihnya selama lebih dari 1 dekade. Dia bersiap untuk melancarkan tendangan rendah. Serangan itu mendarat tepat di kaki Seonu. KAI menyusulinya dengan tendangan lain, berteriak bahwa kaki lawannya sudah tamat. Seonu memblokir tendangan itu dengan tulang keringnya sendiri. Pria berkacamata itu terpaku, menyadari dia membalas
membalas serangan itu dengan tulang keringnya. Kaki pemuda itu hancur saat terjadi benturan. Dari suaranya, penonton menyimpulkan tulangnya pasti patah. Seonu menggertakkan giginya menahan sakit. Dia menyadari otot-ototnya telah robek dan dia tidak bisa lagi bergerak. KAI maju untuk serangan terakhir. Dia kemudian berteriak bahwa pertarungan sudah berakhir, tetapi tendangan KAI dihentikan di detik terakhir. KAI tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia jatuh berlutut. KAI bertanya-tanya apakah ini mimpi. Semua orang di penonton menyaksikan pemandangan itu dengan syok. Seonu tetap berdiri di atas tubuh KAI yang tumbang. Woo Hyun Cha menoleh asistennya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Min Seo Kim menjelaskan bahwa obat penguat kulit hanya menyebabkan kerusakan yang lebih terakumulasi. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tulang KAI menerima pukulan secara langsung, tetapi obat itu membuatnya tidak merasakan sakit. Sekarang, lengan dan kaki KAI kemungkinan besar penuh dengan retakan. Drone mengumumkan bahwa KAI tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Ia kemudian menyatakan Seonu Kang sebagai pemenang pertandingan dan dia berteriak kegirangan. Pria berkacamata itu putus asa, bertanya-tanya mengapa dia tidak jatuh seolah-olah dia adalah zombie. Min Ho Ki memperhatikan dan berkomentar bahwa anak itu, Seonu, mungkin menyembunyikan sesuatu. Terbaring di tanah, Seonu meminta ibunya untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Di sebuah ruangan, sosok yang terbalut perban bertanya apakah mereka yakin anak itu tidak menggunakan obat-obatan apapun. Seorang asisten mengonfirmasi catatan mengatakan dia tidak menggunakannya dan bahwa dia akan diperiksa lagi setelah putaran pertama. Sosok terbalut perban itu kemudian memutuskan untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya dan dia akan melakukannya melalui orang tua anak itu. Sementara itu, hujan deras mengguyur rumah sakit. Di ruangan tersebut, ibu Seonu menjaga suaminya yang terhubung ke mesin-mesin. Seseorang memasuki ruangan dan dia berbalik. Dia memperingatkan bahwa jam besuk belum berakhir, tetapi dua pria berjas muncul di belakangnya dan wanita itu bertanya siapa mereka. Kembali ke arena, tim medis membawa Seonu pergi dengan tandu. Uyon Cha bertanya apakah dia akan mampu memenangkan putaran berikutnya dengan begitu banyak cedera. Min Seo Kim mengatakan mereka akan menunda keputusan sampai pemeriksaan medisnya. Dia mengungkapkan rencananya untuk melakukan tes narkoba rahasia padanya selama pemeriksaan. Uyon Cha terkejut dan asisten Oh Seong Go berkomentar bahwa jika dia lulus tes kedua, Seonu akan menjadi kandidat utama untuk kemenangan. Pria itu bertanya apakah diperbolehkan melakukan tes rahasia jika pemain menolak. Asisten menjelaskan itu hanya tes untuk memeriksa kompatibilitas doping, jadi bisa dilakukan secara diam-diam. Kemudian, Uyon Cha bertanya apa yang akan terjadi jika tes gagal. Asisten menjawab bahwa dia akan tidak berguna lagi, jadi mereka hanya akan beralih ke rencana B. Di dalam ruangan, ruang perawatan beroperasi di samping monitor medis. Ruang itu terbuka, dan seseorang dengan pakaian pelindung mendekati Seonu dengan jarum suntik di tangan. Asisten Oh Seong Go mengatakan jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar, dia bisa mencapai 16 besar dengan hanya satu kemenangan lagi. Uyon Cha menyimpulkan, situasinya, jika dia menang sekali lagi, dia akan mencapai 31 besar. Dengan uang taruhan disertakan, dia bahkan bisa mencapai 16 besar. Asisten mengonfirmasi hal itu. Namun, Uyon ragu orang akan menempatkan taruhan setinggi itu pada Seonu mengingat cederanya yang parah. Asisten mengingatkannya bahwa Seonu telah memenangkan 2 putaran tanpa menggunakan obat apapun, dan belum pernah ada orang yang memenangkan 1 pertandingan pun di turnamen ini tanpa doping. Fakta bahwa dia mencapai 62 besar tanpa obat-obatan akan menarik perhatian banyak VIP, menghasilkan jumlah taruhan yang sangat besar hanya dengan 1 kemenangan lagi. Uyon Cha mengatakan itu tidak berarti apa-apa karena dia tidak akan menang tanpa obat-obatan dan menyarankan mereka memilih opsi yang lebih aman. Asisten yakin Seonu telah menyadari bahwa dia membutuhkan obat itu untuk menang dan menyelamatkan keluarganya. Uyon Cha menyatakan bahwa jika tubuhnya tidak toleran terhadap obat-obatan, mereka akan membuangnya terlepas dari hasilnya. Pria itu mengonfirmasi dia telah mengatur untuk memutus pembayaran rumah sakit dan keamanan untuk orang tua Seonu jika terjadi kegagalan. Bosnya setuju, menambahkan bahwa Seonu tidak akan ada di sana untuk mendengar berita tentang orang tuanya pula. Asisten mengumumkan seorang agen akan segera membawa hasilnya, dan Uyon Cha berkomentar bahwa inilah manfaat memiliki sekretaris dari divisi tempur. Dia kemudian bertanya kepada asistennya mengapa dia mempertaruhkan nyawanya mengetahui ini bukan untuknya, tetapi pria itu mengklaim dia mempertaruhkan nyawanya sendiri juga. Uyon Cha mengatakan tujuannya adalah untuk menyingkirkan saudaranya dan menjadi pemilik Kosen Group, dan sang asisten hanya mengonfirmasinya. Asisten Oh Seong Go mengungkapkan tujuannya adalah untuk menemukan manusia terhebat di divisi tempur itu, dan bahwa dia akan mempertaruhkan segalanya untuk itu. Dia menambahkan bahwa dia bahkan akan mempertaruhkan nyawa orang lain. Uyon Cha menghela napas dan berkomentar bahwa dia menyukai sisi penuh semangat darinya. Seorang agen memasuki ruangan dan memperingatkan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Asisten kemudian bertanya tentang hasil tes narkoba. Agen memberitahunya bahwa, yang mengejutkan, anak itu tidak menunjukkan reaksi. Asisten menyimpulkan bahwa obat-obatan itu tidak bekerja pada Seonu, dan agen mengonfirmasinya. Uyon Cha marah dan memerintahkan mereka untuk menghilangkan semua bukti, dimulai dengan memutus dukungan untuk orang tuanya. Tapi dia kemudian mempertimbangkan kembali, mengatakan akan lebih mudah untuk menyingkirkan mereka saja. Di ruang pemulihan, Seonu beristirahat di dalam ruangan. Di lobi divisi tempur, puluhan petarung berkumpul. Min Ho Kim berasumsi 62 pemenang telah diputuskan karena mereka dipanggil ke lobi. Pria berkacamata memperhatikan ketidakhadiran Seonu dan menyimpulkan dia masih memulihkan diri. Min Ho mengatakan mungkin itu yang terbaik karena pertarungan hanya akan berlanjut begitu semua orang pulih. Min Ho Kim berkomentar bahwa mungkin ini saat yang tepat bagi Seonu untuk beristirahat, tetapi terkejut oleh peregangan yang dilakukan Amanda. Dia kemudian menyatakan bahwa dia terlihat lelah sejak awal. Min Ho Kim berkomentar bahwa pertarungan di sini biasanya meninggal
meninggalkan cedera seperti yang terjadi padanya dan Seonu, tetapi dia menunjukkan bahwa mereka berdua mencapai 62 besar tanpa cedera sama sekali. Dia menoleh ke pria berkacamata itu dan menyebutkan lengannya secara khusus. Tidak ada yang menyangka akan ada lengan kanan yang luar biasa seperti itu. Pria itu tersenyum dan mengakui dia tidak tahu lengannya bisa berubah seperti itu juga. Adapun lawan Amanda, dia mengatakan dia tidak akan menggunakan lengannya melawan wanita dan akhirnya pingsan dengan satu pukulan. Sejujurnya, Minho melihat dia mengalahkan lawannya begitu cepat hingga dia sendiri tidak tahu persis bagaimana dia mengalahkannya. Minho Kim kemudian bertanya apakah dia bisa memberitahunya bagaimana dia melakukannya. Dia berbalik dan bertanya mengapa dia harus memberitahunya. Amanda menjelaskan bahwa dia mungkin akan menjadi lawannya dalam waktu dekat. Tiba-tiba, Menen muncul dan bertanya mengapa dia ditinggalkan dari percakapan. Dia kemudian menyombongkan diri kepada kelompok itu, mengatakan dia adalah orang pertama yang menang. Sebuah suara memberi selamat kepada para petarung karena mencapai 62 besar. Dia menjelaskan bahwa dengan mengalahkan satu lawan lagi, mereka akan memiliki kesempatan untuk langsung menuju 16 besar. Setelah memenangkan putaran ini dan mencapai 31 besar, mereka akan diberi peringkat berdasarkan uang taruhan untuk memutuskan 16 besar. Dan jika mereka selamat dari babak 16 besar, mereka akan menerima 5% dari taruhan sebagai uang hadiah. Kerumunan petarung bersorak mendengar berita itu. Suara itu mendorong mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi menunjukkan kepada para VIP betapa kuatnya mereka tanpa mengkhawatirkan cedera. Kemudian, dia mengumumkan bahwa pertandingan untuk putaran tersebut akan diungkapkan. Di kantor pusat Hosen Group, percakapan berlanjut. Uyeon Cha bertanya apakah mereka bisa mengamankan kandidat lain selain Seonu, dan asisten Useomgo mengonfirmasi mereka bisa. Dia menunjukkan seorang petarung di tablet yang tampaknya menjadi kandidat yang tepat, dan Uyeon Cha bertanya siapa itu. Asisten mengungkapkan itu adalah lawan Seonu, Ryo Ichika. Seonu tiba-tiba terbangun, melangkah keluar dari ruangan dan berteriak memanggil ibunya. Dia menyadari itu bukan mimpi dan bahwa dia benar-benar mendengar percakapan itu. Seseorang dengan pakaian pelindung berkomentar tentang perintah untuk menyingkirkan orang tuanya jika dia tidak bereaksi terhadap obat-obatan. Seonu mengerti bahwa dia harus keluar dari sana secepat mungkin. Di divisi tempur, kantor direktur, seorang dokter datang untuk rapat. Direktur ditanya tentang hasil pemeriksaan medis Seonu. Dokter menjawab bahwa ada sesuatu yang istimewa. Dia menjelaskan bahwa pemuda itu memiliki sifat yang tidak bisa ditingkatkan oleh obat-obatan mereka. Kepadatan tulang Seonu 10 kali lebih tinggi dari rata-rata. Atasannya merasa informasi itu luar biasa, tetapi dokter mengungkapkan, ada lagi, dan direktur bertanya apa itu. Dia menyatakan bahwa kecepatan pemulihan anak itu sangat cepat. Menunjukkan data, dokter mengoreksi dirinya sendiri dengan mengatakan prosesnya menyerupai regenerasi. Informasi baru itu mengejutkan direktur. Dokter menyarankan bahwa Seonu bisa memberikan petunjuk untuk obat regenerasi yang mereka cari. Memahami pentingnya anak itu, direktur bertanya apakah orang tuanya telah diamankan. Dokter meminta maaf, dan atasannya menuntut untuk mengetahui alasan kegagalan tersebut. Dia mulai menjelaskan bahwa ketika timnya tiba di lokasi, seseorang sudah sampai di sana lebih dulu. Di ruang pemulihan, Seonu duduk tiba-tiba. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada orang tuanya jika dia tidak menemui mereka sekarang, tetapi pemuda itu menyadari tidak ada ventilasi udara agar udara bisa keluar dari ruangan. Dengan tekad bulat, dia mencoba membuka pintu untuk mencari saluran udara atau jalan keluar lain. Dia kemudian terkejut melihat seseorang memasuki ruangan. Seorang wanita muda berkomentar bahwa senang melihatnya dari dekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Sungyeon Cha. Seonu menyuruhnya menyingkir dari jalannya. Dia menyarankan agar dia tidak mencari orang tuanya, meninggalkannya. Bingung, Sungyeon mengklaim dia merawat mereka dengan baik. Jauh di kantor Uyeon Cha, percakapan serius sedang terjadi. Dia bertanya apa maksud asistennya dengan seseorang sudah sampai ke orang tua Seonu. Pria itu melaporkan bahwa mereka menghilang tanpa jejak dan bahwa divisi tempur pasti ada hubungannya dengan itu. Bosnya bertanya tentang divisi tempur, dan dia menjelaskan bahwa mereka selalu bergerak cepat untuk menyingkirkan apapun yang bisa menyebabkan masalah. Uyeon Cha berkomentar bahwa mereka bahkan tidak perlu mengotori tangan mereka dan bahwa keberuntungan pasti ada di pihak mereka hari ini. Dia kemudian bertanya apakah asistennya sudah menghubungi petarung berikutnya. Asisten meyakinkannya, menjelaskan bahwa di divisi tempur, VIP dapat memanggil petarung ke kamar mereka dan pergi kemanapun kecuali area terlarang. Asistennya bertanya apakah dia mengizinkan mereka berjalan menuju monster-monster itu, dan Uyeon Cha mengonfirmasi bahwa dia mengizinkannya. Tapi pria itu memperingatkan bahwa bukan ide yang baik untuk berkeliaran di sekitar divisi itu. Keamanan hanya terjamin di dalam ruang VIP. Kembali ke ruang pemulihan, Sungyeon mengunci pintu di belakangnya. Seonu menuntut untuk mengetahui apa maksudnya dengan merawat orang tuanya. Sungyeon meminta ketenangan dan menyuruhnya merendahkan suaranya jika dia ingin menyelamatkan mereka. Dia menyatakan bahwa melarikan diri sekarang tidak akan ada gunanya. Seonu menepis tangannya dan bertanya apa maksudnya dengan itu. Sungyeon menjelaskan bahwa Uyeon mencoba menyingkirkan bukti apapun yang menghubungkannya dengan Seonu, dan orang tuanya adalah langkah pertama. Dia menambahkan bahwa lintah darat yang dia hajar juga mencarinya. Dia mengatakan dia datang sendiri untuk berbicara dengannya secara pribadi, dan bahwa dia juga ingin menjaga orang tuanya tetap aman. Dia kemudian bertanya siapa dia dan apa yang diinginkannya dari dirinya. Sungyeon memperkenalkan diri dan mengatakan dia hanya butuh satu hal. Dia kemudian
menunjuk ke arah Seonu dan mengatakan dia membutuhkannya, membuatnya terkejut. Dia bertanya apa yang dia bicarakan. Sungyeon mengungkapkan dia adalah salah satu dari 16 VIP dan membutuhkan petarung yang dapat diandalkan untuk dijadikan taruhan. Dia menyatakan bahwa, meskipun dia masih muda, dia adalah salah satu pemilik Hosen Group sampai baru-baru ini. Untuk mempermudah pemahaman, dia mengungkapkan bahwa dia adalah saudara tiri dari mantan majikannya. Dia menambahkan bahwa dia dikeluarkan dari Hosen Group karena skema-skemanya, tetapi dia sudah berencana untuk pergi dan bisnisnya berjalan dengan baik, jadi dia tidak keberatan dikeluarkan. Sungyeon mengungkapkan bahwa dia tetap tidak ingin saudara-saudaranya merusak perusahaan ayahnya dan bahwa dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Seonu bertanya padanya apa hubungannya semua ini dengan orang tuanya. Dia menjelaskan bahwa, singkatnya, dia dan saudara-saudaranya terus-menerus memata-matai satu sama lain dan dia telah mengawasi saudara keduanya dengan ketat. Ketika dia melihatnya pergi ke demi merekrutnya, ia mendatangi orang tuanya untuk mencari tahu lebih dalam. Sung Hyun menyadari pemuda itu jauh lebih luar biasa dari dugaannya. Lalu ia menutup pembicaraan dengan berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan saudaranya memonopoli gen luar biasa pria itu. Seonwoo mempertanyakan maksud dari perkataan soal gennya. Sung Hyun memperingatkannya bahwa hal yang penting adalah banyaknya orang yang sedang mencari orang tuanya. Ia kemudian bertanya apa yang harus dilakukannya jika melarikan diri saja tidak berguna. Wanita itu mengklaim yakin hanya ada satu cara untuk menyelamatkan pria itu dan orang tuanya. Seonwoo bertanya cara apa itu. Sung Hyun menegaskan bahwa ia harus menang. Ia mengungkapkan rencananya untuk membuat kesepakatan yang akan menghancurkan saudaranya dengan bertaruh pada kejuaraan Combat Wing dan ia menjamin jika semuanya berjalan lancar, saudaranya akan berakhir di penjara dan para rentenir bisa diatasi dengan uang. Seonwoo mempertanyakan validitas janji wanita itu di tempat rahasia seperti ini. Wanita itu menjelaskan bahwa di Combat Wing, siapapun yang tidak menepati janji akan dilenyapkan oleh otoritas setempat. Pria itu bertanya apakah wanita itu rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk bertaruh padanya. Sung Hyun menyatakan bahwa bukan hanya dirinya yang membutuhkan kemitraan ini, karena saat 16 finalis dipilih, siapapun yang tidak dipilih oleh VIP akan langsung didiskualifikasi. Namun, Seonwoo bersikeras ingin tahu bagaimana ia bisa yakin orang tuanya aman, dan bagaimana ia bisa mempercayai orang kaya. Ia menjawab bahwa ponsel dan perangkat elektronik lainnya tidak diizinkan di dalam. Sung Hyun berkata bahwa, karena hal itu, tidak ada yang bisa ia tunjukkan padanya. Namun, ia mengklaim pria itu seharusnya bisa mempercayai seseorang yang telah berbagi rahasia dengan orang tuanya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa orang itu mengetahui rahasia masa lalu orang tuanya dan bagaimana ia mendapatkan gennya. Ia menuntut untuk tahu apa maksudnya dan meminta wanita itu mengatakannya sekarang. Pada saat itu, pintu ruangan terbuka. Sung Hyun mengingatkannya untuk tidak lupa bahwa ia menjaga orang tuanya dengan nyawanya sendiri, jadi tidak perlu baginya untuk melarikan diri. Sebuah drone memasuki ruangan dan ia berkata ini saatnya untuk pergi. Ia menenangkan pria itu, menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang hal lain. Saat berbalik untuk pergi, Sung Hyun menyatakan bahwa pria itu hanya perlu menang di sisinya. Jauh di sana, di asrama 10 Combat Wing, petarung lain berkumpul. Seorang pria berkomentar bahwa hadiah uang mereka telah meningkat pesat. Sambil menatap layar besar, ia heran mengapa Seonwoo berada di posisi terakhir. Salah satu pemuda menjelaskan itu karena ia dikirim ke ruang pemulihan dan tidak ada yang bertaruh pada petarung yang cedera. Sebuah drone mengumumkan bahwa pemain Seonwoo Kang telah kembali ke ruang 10. Seorang pria menyambutnya, mengatakan ia terlihat jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Pintu tertutup dan ia berkomentar bahwa Seonwoo pasti beristirahat dengan sangat baik. Seonwoo bertanya bagaimana pria itu berhasil menang tanpa terluka. Seonwoo menjelaskan bahwa ia harus masuk ke 16 besar atau keluarganya tamat. Ia memohon agar diberitahu apapun, menyatakan ia akan melakukan apa saja. Dalam keputusasaan, ia meminta bantuan pria itu. Ia kemudian berasumsi itu adalah permintaan yang berlebihan. Seorang wanita mendekat dan menyarankan sebuah jurus penyelesaian. Seonwoo mengulangi sarannya dengan bingung. Wanita itu menjelaskan bahwa sulit untuk mendominasi pertarungan tanpa jurus penyelesaian, terutama di Combat Wing. Petarung itu kemudian bertanya apa keahliannya. Pakan yang lebih tua menyarankan tendangan betis, calf kick, menggunakan tulang keringnya yang kuat. Ia berkomentar bahwa hanya sedikit orang yang bisa mengendalikan kaki mereka dengan presisi dan kecepatan seperti itu. Lalu ia teringat saat pertarungan dengan KAI, Seonwoo memblokir tendangan rendah yang menunjukkan kepercayaan diri pada tulang keringnya. Sambil mendemonstrasikan gerakan tersebut, ia menjelaskan bahwa tendangan betis telah menjadi pukulan yang mampu menjatuhkan lawan dalam sekali serang. Ia kemudian meminta Seonwoo menunjukkan tendangan yang sama. Kekuatan benturannya membuat pria itu terkejut. Ia lalu memuji, mengatakan bahwa Seonwoo sangat berbakat. Tiba-tiba, suara keras dari langit-langit menginterupsi pembicaraan. Petarung yang lebih tua itu mempertanyakan asal suara tersebut. Di ruangan jauh, Ryo Ichika, peringkat ke-15 dan praktisi kudo, sedang berlatih, menyebabkan kebisingan di seluruh gedung dengan pukulannya. Kembali di asrama, pembicaraan strategi berlanjut. Yu Seonwoo menasihati Seonwoo untuk menggunakan tendangan betis guna meningkatkan peluangnya, menang dan mendapatkan kembali uang hadiahnya. Namun, Min-on tiba-tiba muncul dan mengatakan ia benar-benar salah. Seonwoo berbalik menghadapnya, mempertanyakan interupsi tersebut. Min-on mengklaim semua orang harusnya sudah tahu bahwa jurus penyelesaian Seonwoo bukanlah tendangan betis. Ia kemudian menunjuk kening Seonwoo dan mengungkapkan bahwa jurus penyelesaian aslinya adalah tandukan, dan
ia mengingatkan semua orang bahwa Seonwoo membalas tandukan juara kelas ringan berkali-kali. Min-on menyimpulkan bahwa fakta Seonwoo terus bertarung membuktikan tengkoraknya adalah yang terkuat dari semuanya. Yu Seonwoo ikut campur, memperingatkan bahwa tandukan menyakiti orang yang memberi maupun yang menerimanya. Ia menambahkan bahwa itu bukan taktik yang layak melawan monster di bangsal tempur dan menjelaskan bahwa ia bisa mati karena kerusakan otak dalam waktu kurang dari 2 ronde. Min-on menganggap komentarnya lucu. Ia lalu bertanya bukankah mereka semua mempertaruhkan nyawa dengan memasuki kompetisi ini. Ia memperingatkan mereka bahwa jika ragu melawan pemain papan atas, mereka bisa mati di tempat. Min-on lalu memberitahunya agar tidak mengkhawatirkan Seonwoo saat ini dan mengungkapkan bahwa ia sedang membicarakan lawan berikutnya. Sebuah layar besar mengumumkan pertarungan berikutnya, Min Soo-han versus WSIK Park. Jauh di sana, seseorang berjalan melewati area terlarang bangsal tempur. Direktur meninjau data seorang petarung di tabletnya. Ia berkomentar bahwa respons Min Soo-han terhadap obat itu mengerikan. Berdiri di depan beberapa tangki penyimpanan, direktur menyatakan ide yang hebat membawanya ke sana. Seorang dokter mendekat, dan atasannya berkata ia pasti bangga dengan putranya. Ia kemudian membungkuk, mengatakan itu semua mungkin berkat sang direktur. Dokter itu meyakinkan dirinya bahwa ia membuat keputusan yang tepat karena ia tidak punya pilihan lain. Dokter teringat saat sebelum ia mengetahui tentang bangsal tempur ketika ia sering pulang larut malam. Saat itu, putranya menderita penyakit langka yang menggerogoti ototnya dan akan meminta bantuan hanya untuk berdiri. Ia merasa tidak berdaya karena ia hanyalah dokter gajian yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat saat ia mengira semuanya hilang, ia menerima pesan dari direktur rumah sakit yang belum pernah ia temui. Dokter itu tidak pernah membayangkan mengapa ia dipanggil ke krematorium rumah sakit. Ia dibawa menuruni tangga ke dunia yang tidak dikenal. Lorong itu mengungkapkan banyak orang tergantung di dalam tangki penyimpanan. Saat memasuki gedung tempat ia dipanggil, ia menghadapi realitas baru. Ada daftar orang terkenal dan ilmuwan ternama, tapi ia tidak tertarik mengapa mereka ada di sana. Kemudian ia melihat hasil tes obat yang sedang dilakukan. Melihat hasil itu, ia tidak bisa menahan air matanya. Direktur mengejutkannya dari belakang dan bertanya apa pendapatnya saat dokter itu memikirkan putranya. Kemudian, pria itu menawarkan kesempatan agar putranya berpartisipasi dalam eksperimen tersebut. Saat itu, ia hampir menerimanya tanpa memikirkan konsekuensinya, tapi ia mulai berlari dari sana, kembali ke putranya. Ia teringat putranya yang pergi ke sekolah sambil berkata ia merasa baik-baik saja hari itu, mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Dokter itu menyelamatkannya dan menyadari ia telah lupa bagaimana mereka sebenarnya hidup. Dalam pelukannya, pemuda itu memohon pada ayahnya. Ia meminta ayahnya untuk membunuhnya saja. Dokter itu putus asa karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia kemudian menerima tawaran direktur dan bergabung dengan bangsal tempur, bertanya-tanya apakah ada jalan lain bagi mereka. Dan ia bertanya-tanya apakah keputusan itu mengubahnya menjadi monster seperti sekarang. Kembali ke masa sekarang, drone memerintahkan Min Soo-han memasuki arena. Pemuda itu bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Pintu terbuka, dan ia memasuki arena, menghadapi lawannya, WSIK Park. WSIK Park, praktisi Krav Maga, bersiap untuk memulai pertandingan. Min Soo-han, praktisi kali arnis, mengambil kuda-kuda bertarungnya. Drone mengumumkan awal pertarungan antara kedua pesaing. Pertarungan dimulai, dan keduanya menyerbu satu sama lain. Min Soo-han menyerang lengan kanan lawannya. Penonton bereaksi dengan terkejut atas serangan yang tak terduga itu. Min Ho-kim berkomentar bahwa WSIK Park pun tidak akan mengharapkan keterampilan bela diri pisau dalam pertandingan tanpa senjata. Otot lengan WSIK berkontraksi di sekitar jari Min Soo-han. Min Soo menyadari jarinya terjebak oleh otot lawannya. WSIK Park meremas jarinya lebih kuat lagi. Ia kemudian bertanya kepada pemuda itu apakah ia tidak terlalu dekat. Dengan tangan satunya, ia melepaskan tamparan kuat, hampir mengenai Min Soo. Min Soo-han bertanya-tanya ada apa dengan pria tua itu. WSIK Park memuji keterampilan lawannya dan berkata ia akan membalas budi. WSIK Park menyatakan ia akan menggunakan keahliannya, teknik bela diri pisau. Dari kota pribadi, Woo Yeon-cha bertanya-tanya siapa WSIK Park dan bagaimana ia bisa menghadapi Min Soo. Peringkat ke-9 dengan begitu mudah. Asistennya menjelaskan bahwa ia mantan pengawal yang terutama menggunakan Krav Maga. Woo Yeon-cha bertanya apa itu Krav Maga. Pria itu menjelaskan bahwa seni bela diri itu diciptakan oleh seorang tentara Yahudi untuk melindungi warga sipil, dan itu adalah seni bela diri yang berfokus pada pertarungan dunia nyata, menggabungkan keterampilan praktis dari berbagai pertarungan lainnya. Ia juga menambahkan bahwa itu dikenal sangat efektif dalam pertarungan jarak dekat. Woo Yeon-cha menyimpulkan bahwa jika seni itu dirancang untuk perlindungan, serangannya pasti lemah, membuat petarung itu kandidat yang tidak cocok. Namun asistennya berkata ia tidak begitu yakin tentang itu. Ia kemudian bertanya kepadanya tentang kemungkinan bahwa metode perlindungannya adalah melenyapkan ancaman. WSIK bergerak menuju Min Soo-han. Min Soo melihat serangan itu mendekat dan menganggapnya terlalu lambat. Serangan WSIK Park meleset dari wajah lawannya. Min Soo-han menghindar dan menyatakan bahwa lawannya terlalu lambat. WSIK Park mencoba memblokir serangan balik, tapi jari Min Soo menusuk pelipis lawannya. WSIK mengayunkan lengannya untuk mendorongnya menjauh, tapi Min Soo mundur. Ia kemudian menyerbu ke depan, bertekad untuk menangkapnya dengan segala cara. Min Soo mengejeknya, mengatakan, itu tidak akan berguna dengan tubuh yang tidak seimbang itu. WSIK menggunakan lengannya untuk mendorong lantai, mengumumkan serangannya. Ia meluncurkan dirinya ke arah lawannya. Petarung itu memukulnya dengan serangan yang membantingnya ke tanah. Min Soo-han menerima benturan itu langsung di wajahnya. WSIK menekannya ke dinding dengan beberapa pukulan, tapi lawannya berkata itu tidak berguna. Ia kemudian mundur. Setelah dipukul, Min Soo memukulnya di 2 titik vital di dadanya. Ia berkomentar bahwa WSIK berhasil menghentikannya dan bertanya-tanya berapa lama itu akan bertahan.
bertahan. Minsu kemudian melepaskan serangkaian serangan cepat ke tubuh WSIK Park. WSIK Park mengakui ia tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan itu. Minsu Han kemudian memukulnya dengan pukulan terakhir ke punggung. Adegan itu membuat petarung lain benar-benar terpana. Min Ho Kim bertanya-tanya apakah itu kekuatan sejati pemain peringkat ke-9 dan apakah ada cara untuk mengalahkannya. Meski penuh luka, WSIK Park tetap berdiri. Minsu mengejeknya, bertanya mengapa ia mengepalkan tinjunya dan apakah ia telah menyerah dengan keterampilan bela diri pisaunya. WSIK Park kemudian merentangkan lengannya, membuka pertahanannya. Lawannya mempertanyakan taktik itu, bertanya apakah ia berencana menangkapnya jika ia mendekat. Minsu maju, menyatakan bahwa itu tidak akan berhasil padanya dan bahwa lawannya harus mati. Ia kemudian memukul punggung WSIK Park sekali lagi. Ia lalu melayangkan pukulan ke perutnya sendiri. Min Ho Kim menyaksikan pemandangan itu, terkejut dengan tindakan petarung itu. Namun Amanda menjelaskan bahwa ia tidak hanya memukul dirinya sendiri, tetapi mencoba meraih sesuatu. Ia mengungkapkan ia mencoba mengeluarkan jari lawannya yang menyerangnya dari dalam. Minsu menyebutnya pria tua gila saat ia bersiap untuk menyerang, tapi Pak Kang mendaratkan pukulan telak padanya. Dampaknya membuatnya terbang menembus jendela. Pak Kang menyatakan bahwa ia belum mengalahkannya dan perlu mendaratkan satu pukulan lagi. Ia menyadari otot di lengan kanannya mengalami kerusakan parah. Meski begitu, ia harus menyerangnya lagi entah bagaimana. Menyatakan itu satu-satunya kesempatannya, ia menyerbu ke depan. Kemudian ia berteriak bahwa ia hanya butuh satu pukulan lagi. Pak Kang tersandung saat berlari. Dari kejauhan, Seonu Kang berteriak agar ayahnya bertahan. Terjatuh, Cheol berkata ia kehilangan terlalu banyak darah dan tidak bisa mengangkat lengannya. Ia meminta maaf pada putranya, tapi kemudian mempertanyakan apa yang dipikirkannya. Cheol memerintahkan dirinya untuk tetap tenang dan menunjuk ke depan. Cheol Han mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak kidal, lalu ia memukul kepala Usik Park. Melihat ini, Seonu Kang menjeritkan nama ayahnya. Usik berhasil memblokir serangan dengan menusuk telapak tangannya sendiri. Cheol Han memujinya atas usaha nekat itu, tapi ia menyatakan bahwa jari-jarinya lebih panjang dan mendorongnya menembus. Usik Park memuntahkan darah. Ia kemudian ambruk ke tanah. Seonu memanggil Kang. Minsu meneriakkan nama Seonu Kang. Ia menyuruh pemuda itu melihat baik-baik karena pria tua itu akan mati karenanya. Minsu kemudian memberikan pukulan terakhir. Dalam ingatan, Usik memeluknya dan berkata ia perlu beristirahat, tapi pemuda itu meminta untuk lanjut sedikit lagi. Usik Park berkata bahwa jika ia menghabiskan lebih banyak waktu seperti ini dengan putranya, mungkin keadaan akan berbeda. Seonu Kang menyadari mungkin seperti inilah rasanya jika ia dekat dengan ayahnya. Pemuda itu bertanya-tanya apakah ia akan mendapat kesempatan lagi, tapi Usik menenangkannya dengan mengatakan seorang ayah tidak akan meninggalkan anak seperti dia. Di belakang, ia kemudian menyatakan bahwa demikian pula, ia tidak akan mati dan meninggalkan putranya sendiri. Sebuah drone mengumumkan bahwa pertandingan berakhir dengan kemenangan Min Su Han. Cheol Han menginjak kepala Usik Park. Ia tertawa dan berseru betapa menyenangkannya tempat ini. Seonu melompat ke arah Min Su. Ia bangkit dan menghadapi Min Su sementara drone terbang di atas arena. Menyaksikan dari jauh, Min Ho Ki memperhatikan panduan tersebut tidak menembak ke arahnya. Ia kemudian berasumsi drone tidak akan menembak selama tidak ada pertarungan nyata. Kedua lawan saling menatap dari kejauhan. Seonu Kang berteriak padanya untuk melepaskan kakinya. Minsu menantangnya untuk melepaskannya sendiri. Ia menyerbu ke depan berteriak sekali lagi agar keparat itu melepaskan kakinya. Min Ho Kim bergerak maju menyatakan ia harus menghentikan mereka entah bagaimana. Kemudian, Menon meraih Seonu Kang dari belakang. Seonu meronta dan berteriak agar ia melepaskannya. Menon berkata ia setidaknya harus hidup cukup lama untuk menggunakan keterampilan yang diajarkannya. Ia terus meronta menuntut untuk dilepaskan, namun Min Ho Kim mendekat dan menjatuhkannya. Menon memberitahu Seonu lebih baik jika ia tidur siang. Seonu mulai kehilangan kesadaran. Pandangannya kabur saat ia memanggil Usik. Dalam ingatan, Usik bertanya pada Seonu apakah ia bisa menjaga putranya jika sesuatu terjadi padanya. Ia berkata ia berharap Seonu berteman dengan putranya untuk memastikan ia tidak berjalan ke jalan yang salah. Seonu menjawab bahwa ia pikir itu sudah jelas. Ia kemudian menambahkan bahwa masih banyak yang ingin ia pelajari dari Usik dan masuk akal untuk berteman dengan putranya. Ia menyimpulkan dengan mengatakan dengan begitu ia bisa belajar lebih banyak dari Usik. Kemudian, Usik meraihnya dan menyebutnya keparat karena mencoba memanfaatkannya bahkan setelah mereka keluar. Kembali ke masa sekarang, kaki Cheol Han menekan kepala Usik Park ke tanah. Di dekatnya, Seonu Kang, Min Ho Kim, dan Menon terbaring tidak sadarkan diri. Cheol Han melihat pemandangan itu dan mengomentari keadaan mereka. Kemudian Amanda Groch mendekat dan menyuruhnya pergi jika ia sudah mendapatkan perhatian yang diinginkannya dari Seonu. Ia bertanya apakah ia masih butuh lebih banyak cinta dan perhatian dari pemuda itu. Cheol Han bertanya padanya apakah ia ingin mati juga, tapi Amanda menantangnya untuk memulai pertarungan dan ditembak oleh panduan. Ia kemudian menambahkan bahwa ia bisa saja memukulinya sampai mati. Cheol melepaskan kakinya dari Usik mengatakan waktunya akan tiba dan ia menyatakan bahwa ia akan membunuh mereka semua. Ia kemudian berjalan menjauh menuju pintu. Amanda berlari ke arah Usik Park dan mengguncangnya mencoba membangunkannya. Amanda Groch menyatakan bahwa ia belum mati. Kemudian ia memanggil tim medis dan menyuruh mereka bergegas. Ia melihat tangannya dan menyatakan ia yakin tangan kirinya menyelamatkan hidupnya. Ia menggunakan tangannya untuk mengalihkan serangan sedikit menjauh dari jantungnya. Tim medis membawanya pergi
pergi dengan tandu. Di tempat lain, asisten Uyoncha berseru bahwa Minsu adalah monster sejati. Uyoncha mempertanyakan bagaimana ia bisa menggunakan jarinya sebagai senjata. Asistennya menjelaskan itu karena efek doping Minsu sangat istimewa. Kebanyakan obat peningkat otot hanya meningkatkan ukuran otot, tapi dalam kasus Minsu, tendon, ligamen, dan jaringan lain di sekitar tulang telah meningkat secara drastis. Ia menyimpulkan bahwa ini bisa jauh lebih berguna dalam pertarungan daripada tulang seonu yang ditingkatkan. Uyoncha kemudian bertanya apakah mereka tidak harus mencoba merekrutnya segera. Asisten menjawab bahwa Minsu adalah petarung yang dikelola langsung oleh direktur, jadi tidak mudah untuk menghubunginya. Ia meyakinkannya bahwa masih ada banyak petarung lain untuk dipilih, termasuk mereka yang ada di pertandingan berikutnya. Uyoncha bertanya apakah ia merujuk pada spesialis capoeira wanita itu. Asisten mengonfirmasi, tapi Uyoncha bertanya apakah capoeira bukan hanya sejenis tarian. Asistennya menjelaskan bahwa meskipun terlihat seperti tarian, itu bukan untuk hiburan dan asalnya kembali ke saat Buddha Afrika dibawa ke Brasil. Untuk menghindari penindasan dan kondisi yang keras, mereka mengembangkan seni bela diri ini. Itu disamarkan sebagai tarian untuk menipu penjaga yang mengawasi mereka. Ia menggambarkannya sebagai seni bela diri kesedihan dan rasa sakit, bukan kegembiraan. Menyebutkan itu digunakan dalam kegiatan kriminal setelah kemerdekaan Brasil sampai-sampai pemerintah melarangnya pada satu waktu, menjadikannya bukan hanya seni bela diri yang efektif, tetapi juga yang berbahaya. Petarung Amanda Groch, peringkat ke-19 dan praktisi capoeira, diperkenalkan. Drone mengumumkan bahwa petarung untuk pertandingan berikutnya telah memasuki arena. Hyoksu Go, peringkat ke-10 dan praktisi seni bela diri campuran, juga diperkenalkan. Kemudian, Drone mengumumkan dimulainya pertandingan antara Amanda Groch dan Hyoksu Go. Amanda mengambil kuda-kuda bertarungnya. Ia bertanya-tanya apakah ia meremahkannya karena ia tampak tidak bersiap untuk bertarung. Memutuskan untuk menyerang lebih dulu, ia bergerak masuk dengan tendangan. Uyoncha berkata cukup bicara tentang Amanda Groch dan capoeira. Ia kemudian bertanya tentang petarung lainnya, Hyoksu Go, menyatakan bahwa sebagai petarung peringkat ke-10, ia pasti luar biasa. Asistennya menjelaskan bahwa ia dulu berkompetisi di MMA tanpa banyak keberhasilan, tetapi memperoleh penglihatan dinamis setelah menggunakan obat dari tempat ini. Sekarang dijuluki K10 detik di antara para VIP, taruhan padanya meningkat dengan cepat. Uyoncha mempertanyakan julukan itu. Asisten mengklarifikasi bahwa ia memenangkan setiap pertarungan dengan Ko dalam pertandingan yang tidak pernah berlangsung lebih dari 10 detik. Terkesan, Uyoncha berseru itu luar biasa. Asisten menambahkan bahwa ia telah menarik banyak petarung dengan menyelesaikan semua pertarungan sebelumnya tanpa goresan. Dengan ketenaran rekor 10 detiknya, sensasi di sekitarnya tumbuh lebih besar. Jika ia bisa mempertahankan gelar ini, ia akan menarik sejumlah besar uang dan langsung melompat ke peringkat ke-5. Di arena, Hyoksu Go menunggu pertarungan dimulai. Drone mengumumkan dimulainya pertandingan dan pengatur waktu menunjukkan 1 detik. Hyoksu Go menyaksikan serangan Amanda, menyatakan ia bisa melihat semuanya dengan penglihatan dinamisnya. Ia kemudian memblokir serangannya meskipun ia tidak siap, tetapi bingung, ia melihat ke tanah dan bertanya-tanya mengapa lantai itu ada di sana. Di tanah, ia menyadari ia mengalahkannya dalam 10 detik. Pengatur waktu mencapai 10 detik saat Amanda berdiri di atas lawannya yang kalah. Kemudian, Drone mengumumkan kemenangan Amanda Groch dan ia menyatakan bahwa beberapa teknik terlalu cepat untuk diikuti indera. Uyoncha berdiri dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Asistennya menjelaskan masalahnya adalah Hyoksu berpikir ia hanya perlu memblokir satu tendangan dan langsung melakukan serangan balik. Uyoncha bertanya apakah bukan seperti itu cara kerja pertarungan. Anda memblokir, lalu membalas. Asisten menjawab bahwa Hyoksu berpikir hal yang sama. Ia menjelaskan bahwa tendangan Ko biasanya membutuhkan energi untuk dikompresi di satu sisi dan kemudian energi itu dilepaskan ke target. Jika serangan pertama gagal, penyerang tidak akan punya waktu untuk mengumpulkan energi itu lagi, membuat pukulan berikutnya lebih lemah daripada serangan balik, terutama ketika kedua kaki tidak menyentuh tanah. Tidak ada pengungkit untuk mengopresi dan menyimpan semua energi itu. Uyoncha kemudian bertanya apakah itu bukan situasi yang dialami Amanda Groch. Ia mengulangi bahwa kedua kakinya tidak menyentuh tanah dan serangan pertamanya meleset. Asistennya mengonfirmasi itulah tepatnya mengapa Hyoksu mencoba menyerang segera, tetapi ia menyatakan ada satu hal yang Hyoksu lewatkan tentang Amanda Groch dan Uyoncha bertanya apa itu. Asisten menjelaskan bahwa capoeira menggunakan kedua lengan dan kaki sebagai pengungkit. Ia melanjutkan dengan mengatakan Amanda menerima obat kekuatan yang meningkatkan kepadatan ototnya, alih-alih ukuran membuat serangannya cepat dan kuat. Jadi ia menyatakan bahwa saat ini Amanda bisa menyerang dengan kekuatan dan kecepatan besar dalam situasi apapun dan karena itu tidak ada yang tahu apa yang ia mampu lakukan. Uyoncha berkomentar sepertinya masih ada beberapa petarung berguna di luar sana. Asistennya memperingatkannya akan sangat sulit untuk mendapatkan pertemuan dengannya sekarang dan Uyoncha bertanya mengapa. Ia menjelaskan bahwa karena ia mengalahkan K10 detik dalam 10 detik, ia mungkin akan mewarisi gelar itu. Semua uang dan VIP yang bertaruh padanya sekarang akan berbondong-bondong kepadanya. Uyoncha bertanya apakah asistennya tidak bisa menangani persaingan sebanyak itu, tapi asisten meyakinkannya dengan mengatakan tidak perlu terburu-buru karena masih banyak petarung menarik. Uyoncha bertanya apakah yang berikutnya juga petarung peringkat 10 dan ia mengonfirmasinya. Asisten menyatakan pertandingan berikutnya akan sangat menarik karena petarung tidak punya pilihan selain memberikan segalanya. Min Hoki menyambutnya mengatakan ia akhirnya bangun. Seonuka melompat berdiri dan bertanya apa yang terjadi. Ia kemudian bertanya mengapa ia di sana. Pemuda itu segera menanyakan Usik. Ia berhenti di tengah kalimat saat bertanya apa yang terjadi. Amanda Groch muncul di pintu. Minho berkata ia masih hidup, jadi ia bertanya apakah ia sudah selesai. Ia menyatakan bahwa ia merasakan ia bernapas.
keras. Amanda kemudian memberitahu Minho pertandingannya segera dan bertanya apakah ia tidak harus melakukan pemanasan. Ia menjawab bahwa ia tahu karena lawan itu mungkin alasan ia datang ke sini. Dalam kilas balik, seorang pria meyakinkannya bahwa ia akan membuatnya menemukan orang yang membunuh saudaranya dalam pertarungan. Minho Kim bertanya bagaimana ia tahu siapa itu karena ia bahkan tidak tahu namanya. Pria itu menjawab bahwa mereka tahu ia memasuki bangsal tempur dan adalah seorang mantan petinju. Ia menambahkan akan memberikan detail lebih lanjut nanti, namun yang pasti tidak banyak mantan petinju di divisi ini. Kembali ke arena, petarung Wonu Chai, peringkat ke-16 dan seorang spesialis tinju, diperkenalkan. Mendengar itu, asistennya mulai mendeskripsikan pemegang peringkat kelima. Di posisi kelima ada Lev, seorang praktisi sistema. Bekerja sebagai pengawal pribadi asal Rusia, ia juga merupakan mantan anggota pasukan khusus. Rumor mengatakan ia melenyapkan siapapun yang mencoba menyakiti kliennya. Selama masa itu, ia sempat diselidiki karena penggunaan kekuatan berlebih setelah membunuh 8 penyerang, itulah mengapa majikannya memutuskan untuk memecatnya. Namun, tak lama kemudian, seorang pria merekrutnya kembali sebagai pengawal dan memberinya identitas baru. Sosok yang menawarkan kesempatan kedua. Ini dan membawanya ke sini adalah Michael Lee, kepala kontraktor militer pion. Mendengar hal ini, Uyancha berkomentar bahwa tanpa koneksi di level itu, pria tersebut tidak ada harganya. Selain itu, asisten menjelaskan bahwa setelah mengonsumsi obat peningkat stamina, ia bisa bergerak tanpa batas. Itulah cara ia menembus posisi 5 besar. Berlanjut, asisten beralih ke petarung. Peringkat keempat menyebutkan ia memiliki hubungan dengan pimpinan sangguhan dari perusahaan konstruksi terbesar di negara itu. Diong Ho-go, peringkat keempat, adalah petarung spesialis taekwondo combat. Ia tumbuh dengan sangat mengagumi ayahnya, seorang ahli bela diri. Namun karena suatu alasan ia menempuh jalan yang berbeda. Atas hal ini, Uyancha mempertanyakan apakah taekwondo bukan sekadar olahraga yang diarahkan untuk kompetisi. Sebagai tanggapan, asisten mengingat sebuah dokumenter yang mempertemukan para ahli berbagai seni bela diri untuk menguji kecepatan dan kekuatan tendangan mereka. Menurutnya, sebagian besar serangan mencatatkan kekuatan antara 900 hingga 1500 pon. Namun, tendangan capoeira mencapai 1900 pon yang mengejutkan semua orang di sana. Selanjutnya, seni bela diri terakhir yang dievaluasi dalam tes tersebut adalah taekwondo. Saat itu, dampak yang tercatat mencapai 2300 pon yang mengesankan, membuat Uyancha benar-benar terkejut. Asisten lebih lanjut menambahkan bahwa Gyeongho adalah ahli dalam taekwondo combat dan tidak ada seorang pun di divisi ini yang bisa menandingi kekuatannya. Selanjutnya, ia memperkenalkan petarung peringkat ketiga, Rian, seorang pecandu doping yang dibawa oleh Presiden CTBO. Terobsesi untuk menjadi lebih kuat, Rian menjalani segala macam eksperimen, termasuk menanamkan baja langsung ke tulangnya. Dengan penggunaan narkoba yang terus-menerus memengaruhi pikirannya, ia akhirnya menjadi petarung yang tidak stabil secara mental. Di posisi kedua ada Tairim MA, seorang kriminal yang saat ini buron. Direkrut oleh Dom Sopar, ia mengejutkan Uyancha, yang tidak percaya seseorang seperti itu bisa mencapai posisi kedua. Asisten menjelaskan bahwa, sedikit yang diketahui tentang petarung ini, namun ada satu hal yang diketahui semua orang. Ia adalah seorang psikopat yang datang ke sini hanya untuk menikmati sensasi membunuh tanpa tertangkap oleh polisi. Gaya bertarungnya sangat luar biasa sehingga sebagian besar lawannya mati tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Uyancha kemudian berseru bahwa mereka semua adalah monster absolut. Mendengar ini, asisten menyatakan bahwa kekejian yang sebenarnya adalah petarung peringkat 1, sang mantan juara. Mendengar hal ini, Uyancha mulai bertanya siapa yang memegang posisi teratas. Namun, sebelum ia mendapatkan jawaban, pintu didobrak oleh seorang pria berukuran raksasa. Terkejut, Uyan bertanya siapa dia. Pendatang baru itu meminta maaf, menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Inilah Kam, tentara bayaran Gurha dan petarung peringkat 1. Dalam keadaan syok, Uyancha berteriak mencari pemandu. Segera, drone mendekati Kam dengan kewaspadaan tinggi. Kemudian, pria lain masuk menyebutnya bodoh dan Uyan segera mengenalinya sebagai kakaknya, Direktur Eksekutif Ika Heon-cha. Bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa mengalahkannya di sini. Sebagai tanggapan, Uyancha mengingatkannya tentang taruhan dan menyuruhnya mulai berkemas. Namun, Ika Heon menyebutnya idiot karena melibatkan seorang murid dalam taruhan yang menyangkut posisinya di perusahaan. Uyan bereaksi seketika terhadap ejekan itu. Kakaknya kemudian memperingatkannya tentang melanggar taruhan resmi dan mengatakan lebih baik jangan meminta bantuan nanti. Sebelum pergi, ia berharap Uyan bersenang-senang dengan anak yang dibawanya dan pergi bersama Kam. Sendirian, Uyancha mendidih karena amarah. Ia kemudian berteriak pada asistennya, bertanya apa yang sedang dilakukan dan memerintahkannya mencari seseorang yang bisa mengalahkan Kam. Ia kemudian mulai bertanya-tanya apakah sudah terlambat dan apakah pemenangnya tidak seharusnya berasal dari 5 besar. Asisten menjawab bahwa peluangnya memang tinggi, namun menunjukkan bahwa itu bukan aturan mutlak. Ia menjelaskan bahwa efek obat-obatan bisa tidak terduga dan karena itu, beberapa petarung muncul sebagai calon pemenang dari 16 besar. Meskipun proses ini bisa memakan waktu, ia menyatakan bahwa itulah tipe petarung yang mereka cari. Mendengar ini, Uyancha bertanya apakah ia memiliki seseorang yang spesifik dalam pikirannya. Asisten mengungkapkan bahwa sebenarnya 5 nama telah dipertimbangkan. Pertama adalah Ryo Ichika yang akan bertarung melawan Soonu. Selain dia, ia juga menyebutkan Amanda Groch dan ahli judo Woo Ganju. Melanjutkan, ia menjelaskan bahwa 2 kandidat lainnya adalah mereka yang akan berhadapan di babak berikutnya. Mereka adalah 2
dua underdog tinju, Min Ho Kim dan Won Woo-chae. Di arena, Min Ho Kim menghadapi Won Woo-chae. Sudah dalam posisi bertarung, ia bertanya pada lawannya apakah ia mengenal seseorang bernama Min Seong Kim. Mempertahankan posisi bertarungnya, Won Woo-chae menjawab bertanya bagaimana mungkin ia tidak mengenalnya. Respons ini memicu reaksi intens dari Min Ho Kim. Min Ho Kim mengklaim ia mengenal kakaknya dan menyerahkan segalanya untuk menemukannya. Min Ho mendaratkan pukulan langsung ke wajah Won Woo-chae. Ia menuntut untuk tahu siapa dia. Pukulan lain mendarat telat membuat lawannya terpental. Won Woo-chae meludah karena kekuatan. Benturan itu, Min Ho mencengkeramnya dan menuntut tahu mengapa ia melakukannya. Kemudian ia mendaratkan tendangan ke wajah Won Woo. Dampaknya melemparkannya dengan keras ke dinding. Min Ho Kim mendekat dan bertanya lagi mengapa ia melakukannya. Tetapi Won Woo yang terbaring di tanah berkata, itu sudah cukup. Min Ho hanya bertanya apa maksudnya. Won Woo mulai bangkit dari lantai. Ia menjelaskan bahwa ia perlu menerima beberapa pukulan agar obatnya bereaksi. Won Woo kemudian berkata ia bertanya-tanya apakah ada tingkatan berbeda untuk obat kecepatan. Min Ho meleset dari pukulan dan terkena tendangan di kepala. Kemudian Won Woo menyerang lagi, tetapi lawannya menghindar. Ia menerjang maju, berteriak agar Min Ho kembali ke sini. Min Ho menyadari ia tidak bisa menemukan titik lemahnya, tidak peduli seberapa cepat ia bergerak. Won Woo muncul kembali di depannya dan berkata sepertinya teorinya benar. Tetapi Min Ho mengejutkannya dengan pukulan bersih ke wajah. Won Woo menyatakan itu adalah pukulan dengan kecepatan maksimum. Kemudian ia meraih kepala Min Ho yang berteriak. Min Ho terlempar jauh dan berguling di lantai. Won Woo menyatakan bahwa ada risiko dipukuli, tetapi efek obatnya adalah yang terbaik. Ia mendekat dan menyuruh lawannya berhenti bergerak agar wasit bisa mengakhiri pertarungan, dan menyimpulkan bahwa ini tidak memberinya pilihan selain membunuhnya. Min Ho teringat kakaknya berkata bahwa ketika kamu pikir itu sudah berakhir, ambil satu napas dalam-dalam terakhir. Kakaknya menyimpulkan bahwa itu akan memberinya satu kesempatan terakhir. Jantung Min Ho mulai berdegup kencang. Won Woo-chae melompat mundur untuk menghindari serangan mendadak. Min Ho mendarat dengan kekuatan, membuat tanah di bawah kakinya retak. Won Woo bertanya-tanya apakah dia juga menjadi lebih kuat setelah menerima kerusakan. Kemudian Min Ho bergegas maju dengan pukulan kuat. Won Woo memutuskan dia perlu menghindar dengan kecepatan maksimum. Ia melemparkan dirinya ke samping, mencoba melarikan diri, tetapi Min Ho mencegatnya di udara dengan pukulan. Ia menyadari ia tidak bisa lagi menghindar. Min Ho bertanya mengapa ia membunuh kakaknya. Kemudian pukulan keras mengenainya dengan tepat. Dampaknya menenggelamkan Won Woo ke dalam tanah yang hancur berkeping-keping. Direktur Divisi Tempur mengungkapkan bahwa itu adalah transformasi kedua. Terbaring di kawah, Won Woo-chae terbatuk. Min Ho Kim mendekat dan bertanya untuk terakhir kalinya mengapa ia membunuh kakaknya. Kemudian Won Woo membenarkan bahwa itu benar dan Min Seong memang dibunuh. Min Ho Kim mempertanyakan bagaimana Won Woo mengenal kakaknya jika bukan dia pembunuhnya. Won Woo menjawab bahwa petinju manapun akan tahu sang juara dengan rekor dunia untuk pertahanan gelar. Jadi Min Ho menuntut untuk tahu siapa yang akan melakukan hal seperti itu. Won Woo mulai menjelaskan bahwa ada seorang pecandu yang hanya mengincar juara tinju, tetapi ia pingsan sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya. Min Ho berteriak memintanya mengatakan siapa itu sebelum ia pingsan, dan drone mengumumkan bahwa Won Woo-chae tidak dapat melanjutkan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Min Ho Kim saat notifikasi menunjukkan uang taruhan telah meningkat. Menonton di tablet, Uyan Cha berkomentar bahwa anak ini, Min Ho, luar biasa. Asisten direktur mencatat ia menjalani transformasi kedua tanpa obat, dan direktur menyatakan bahwa hasil eksperimennya mulai terlihat. Ia menambahkan bahwa meskipun mereka tidak pada level transenden pertama dari 20 tahun yang lalu, beberapa mencapai 80% dari transformasi. Direktur menjelaskan bahwa mereka telah menggunakan gen transenden pertama sebagai basis sejak dia menghilang. Ia kemudian bertanya-tanya kemana perginya transenden itu, meratapi kehilangannya. Sementara itu, Seon Woo Kang menendang pintu dengan keras. Seon Woo Kang mendorong dirinya selama pelatihan dan berkata ia perlu melangkah sedikit lebih jauh. Min mendekat dan bertanya mengapa ia tidak berhenti sebentar. Kemudian ia mempertanyakan apakah Seon Woo mencoba menghancurkan tempat itu. Min memperingatkannya bahwa jika ia terus mempertahankan kecepatan ini, ia akan pingsan sebelum pertandingan dimulai. Seon Woo menyatakan ia perlu menjadi sekuat monster di tempat ini. Ia teringat Usik Park menjelaskan bahwa otot yang dipaksakan hingga batasnya pulih lebih kuat dari sebelumnya dan faktor terpenting untuk pemulihan otot adalah tidur. Usik Park menyarankannya untuk membagi hari, bergantian antara latihan hingga batas dan mendapatkan tidur nyenyak 2 kali. Dengan begitu, ia bisa menjadi lebih kuat 2 kali lipat lebih cepat dari yang lain. Tetapi ia juga memperingatkan bahwa ini akan membutuhkan kemampuan pemulihan yang luar biasa, persis seperti yang dimiliki Seon Woo. Kembali ke masa sekarang, Seon Woo terengah-engah dan berkata 2 kali tidak cukup. Min bertanya apakah ia akan tidur lagi. Seon Woo, bagaimanapun, mulai membuka tali beban dari pergelangan kakinya. Selanjutnya, ia menjatuhkan satu set beban berat lainnya ke lantai. Min berteriak bahwa ia menyuruhnya bersiap untuk mati, bukan benar-benar bunuh diri. Seon Woo kemudian memasuki kapsul pemulihan. Ia berpikir bahwa ini adalah ketiga kalinya, dan seperti yang diberitahukan, ia akan mempercayai kecepatan pemulihannya. Min berkomentar bahwa ia berlatih dengan intens 3 kali sehari dan berharap pulih hanya dengan 3 tidur siang. Ia tersenyum dan mempertimbangkan jika Seon Woo berhasil, segalanya akan menjadi menarik di sini. Drone mendekat dan menginstruksikan Min untuk masuk ke arena utama. Ia menjawab bahwa ia berharap mendapatkan lawan yang bagus. Kali ini, Woo Gang-ju, seorang petarung judo, mendarat dengan keras di arena. Dari kotak VIP, Ika Heon Cha bertanya apakah Woo Gang bukan salah satu dari 5 kandidat teratas yang diberitahukan kepadanya. Asisten Uyan Cha menjelaskan bahwa ia memperoleh kekuatan cengkeraman luar biasa dari obat peningkatnya. Ia melanjutkan, mengatakan cengkeramannya bisa menghancurkan otot dan tulang, membuat lawan
kehilangan keinginan untuk bertarung, tetapi bahaya sebenarnya adalah kemampuan judonya yang bisa menghancurkan tulang siapapun yang ia lempar ke tanah. Ika Heon-cha bertanya tentang lawan Wogang, Menin, dan berkomentar bahwa dengan peringkat ke-45, ia mungkin tidak layak mendapatkan banyak perhatian. Asisten Uyan-cha menjawab bahwa ia tidak memiliki informasi tentangnya, membuat Ika Heon terkejut. Ia menjelaskan bahwa sepertinya Menin direkrut langsung oleh divisi tempur dan mereka tidak memiliki informasi tentang latar belakang atau seni bela dirinya dan menambahkan bahwa efek obat Menin belum ditentukan. Di arena, Menin menjilat lengannya sendiri saat diumumkan. Wo Ganju diperkenalkan sebagai petarung peringkat ke-15 dan praktisi judo. Kemudian, dimulainya pertarungan antara Wu Ganju dan Menon adalah diumumkan. Wu Ga menyatakan tidak perlu memperpanjang pertarungan dan mereka harus mengakhirinya dalam satu pukulan. Menon menghindari serangannya dan hanya menjawab, tentu. Ia muncul di belakang Wu Ga mengatakan punggungnya terbuka lebar, tetapi Wu Gan tiba-tiba mencengkeramnya dan menyatakan, 1 poin. Wu Ganju membanting Menon ke tanah, yang hancur saat benturan, tetapi Wu Ganglah yang akhirnya tergantung di dinding arena. Wu Hyun-cha berteriak bahwa ia dihantam ke tanah. Asisten Wu Hyun-cha mengatakan ia tahu dia hebat, tetapi tidak menyangka akan berakhir begitu cepat. Kemudian, drone mengumumkan pertandingan berakhir dengan Wu Ganju tidak dapat melanjutkan. Tubuh tak bernyawa Wu Gan jatuh ke lantai. Menon dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Wu Hyun-cha bertanya apa yang baru saja terjadi dan mengapa Wu Gang dalam keadaan seperti itu. Asisten menjawab bahwa ia tidak tahu dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terbaring di lantai, Menon mengatakan Seo Enu seharusnya bangun sebentar lagi dan dia akan memeriksa apakah dia sudah matang atau benar-benar hangus. Sementara itu, kapsul pemulihan terbuka. Seo Enu bangun dan bertanya-tanya apakah pelatihannya berhasil. Ia kemudian berdiri menyatakan bahwa sukses atau tidak, ia tidak punya pilihan selain terus maju. Seo Enu bertanya-tanya apakah ibunya benar-benar aman dan apakah ia bisa mempercayai wanita itu. Ia memutuskan ia perlu berbicara dengan bajingan itu, sang pencari bakat. Brown muncul dan menginformasikannya bahwa ia telah dipanggil oleh pencari bakat. Asisten Wu Hyun-cha menginstruksikannya untuk melepas penutup mata dan mengatakan senang melihatnya lagi. Seo Enu mencengkeram kerahnya dan menyebutnya bajingan. Pria itu menyuruhnya tenang memperingatkan bahwa ia tidak akan mendapatkan apa-apa jika ia mati di sana. Tetapi Seo Enu membalas bahwa ia tidak punya apa-apa untuk hilang dan lebih baik ia menjawab dengan jujur. Ia kemudian bertanya apakah pria itu tahu di mana orang tuanya berada. Asisten menjawab bahwa tentu saja ia tahu dan mengungkapkan bahwa ia sedang merawat mereka tepat pada saat ini. Seo Enu berteriak padanya untuk tidak berbohong mengatakan iya. Mendengar orang di ruang pemulihan berbicara tentang menyingkirkan orang tuanya. Asisten mengakui VIP memintanya untuk melakukannya, tetapi ia mengklaim orang tua Seo Enu telah menghilang dan terus merawat mereka. Pria itu menepis tangannya dan menyatakan bahwa ia sudah mempertaruhkan segalanya pada Seo Enu dan VIP tidak akan punya pilihan selain mempercayai penilaiannya. Seo Enu mulai mengatakan apa yang wanita itu katakan padanya, tetapi asisten mempertanyakan apakah ia benar-benar berpikir suara di ruang pemulihan milik salah satu agennya. Ia menceritakan bahwa Seo Enu mendengar tentang kematian orang tuanya saat ia bangun dan tepat setelah seorang wanita bernama Sung Yun mengunjunginya. Asisten kemudian bertanya apakah ia benar-benar percaya semua ini hanyalah kebetulan. Ia mengklaim semua yang ia katakan adalah kebohongan. Dan itulah mengapa bahkan ayahnya sendiri mengusirnya dari perusahaan untuk melindungi kedua putranya. Seo Enu menyebutnya bodoh dan bersikeras wanita itu mengenal orang tuanya. Asisten bertanya bukti apa yang ia tunjukkan dan Seo Enu mengakui dia tidak punya bukti karena tidak ada yang diperbolehkan masuk ke dalam. Pria itu kemudian bertanya, bagaimana dengan ini? Saat ia menggulung lengan bajunya, ia mengungkapkan pesan yang tertulis di lengannya yang berbunyi, "Nak, ibu baik-baik saja. Jangan khawatir tentang ibu." Seo Enu segera mengenalinya sebagai tulisan tangan ibunya. Asisten menambahkan bahwa ia bahkan menulis tanggalnya sehingga dia tahu dengan siapa dia hari ini. Tetapi Seo Enu berargumen bahwa tulisan tangan bisa dengan mudah dipalsukan. Asisten mengatakan keputusan untuk percaya ada padanya, tetapi pertama ia akan memberitahunya apa yang ia pikirkan. Ia menjelaskan bahwa untuk membuat bosnya tertarik pada Seo Enu. Lagi, ia melebih-lebihkan keterampilan lawannya untuk mengawasinya. Jika Seo Enu mengalahkan orang itu, Direktur Cha tidak akan punya pilihan lain dan yang perlu ia lakukan hanyalah menang bersama mereka agar masalahnya selesai. Ia dengan cepat bertanya siapa lawan berikutnya. Kemudian, lawannya bernama Ryo Ichika memasuki arena. Asisten Woo Seung-go menunjukkan bahwa Sung Yun tidak tertarik memenangkan kejuaraan, hanya ingin menghancurkan rencana kakaknya. Ia melanjutkan menjelaskan bahwa ia tidak punya alasan untuk melindungi orang tua Seo Enu Kang dan ia memperingatkannya bahwa jika ia tidak memilih untuk bekerja dengan mereka, ia tidak akan bisa melindungi orang tuanya lagi. Seo Enu bertanya pada dirinya sendiri siapa yang harus ia percayai, tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkan siapa yang mengatakan kebenaran saat ini karena itu. Semua akan sia-sia jika ia tidak mengalahkan Ryo Ichika. Dari kotaknya, Woo Seung-go mengatakan bahwa jika Seo Enu dieliminasi, ekspresi Sung Yun akan tak terlupakan. Sung Yun Cha hanya menjawab bahwa mereka akan melihat siapa yang tersenyum di akhir pertandingan. Ryo Ichika mengambil posisi bertarungnya di arena. Dari posisinya, Seo Enu menyimpulkan bahwa tendangan betis bisa berhasil melawan tipe penyerang seperti itu. Ia kemudian bergerak menuju Ryo, tetapi Ryo Ichika melancarkan tendangan terlebih dahulu. Seo Enu bergerak untuk menghindar dan melakukan serangan balik. Ryo, bagaimanapun, meraih kakinya. Ryo melemparnya ke tanah dan memukulnya. Ia kemudian menyerang lagi saat Seo Enu masih di bawah, tetapi Seo Enu berhasil berguling menghindar dari pukulan itu. Woo Seung-go terkejut dengan teknik tanah
karena ia percaya dia spesialis serangan. Asistennya menjelaskan bahwa tidak ada batasan untuk serangan Ryo Ichika. Ia merinci bahwa dalam kudo, mereka juga melatih teknik gulat seperti lemparan dan kunci sendi. Selain itu, mereka berlatih sundulan dan serangan selangkangan yang dianggap Woo Seong-go tidak adil. Asisten menyimpulkan bahwa menghadapi Ryo dalam pertempuran jarak dekat adalah neraka karena mereka menggunakan serangan apapun yang bisa dilakukan dengan tangan kosong. Kembali di arena, kedua petarung saling berhadapan. Ryo Ichika memperhatikan lawannya dengan cermat dan ia menyadari bahwa Seo Nu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Seo Nu kemudian maju dengan pukulan. Ryo menghindari pukulan berikutnya dari Seo Nu dan ia membalas dengan tendangan ke tubuh Seo Nu. Seo Nu jatuh ke tanah karena kekuatan benturan itu. Puas, Woo Seong-go menyatakan bahwa bocah itu akhirnya selesai. Ryo Ichika menyadari sesuatu dan bertanya-tanya mengapa lawannya tersenyum. Di tanah, Seo Nu hanya tersenyum padanya. Ryo kemudian menerjang berteriak bahwa ia akan menghapus senyum itu dari wajahnya. Seo Nu berpegangan pada lawannya yang bertanya apakah dia benar-benar berpikir itu akan berhasil. Ryo memperingatkannya bahwa ia bisa menggunakan lebih dari sekadar teknik serangan dan mencengkeramnya, tetapi Seo Nu menggigit pahanya. Ryo menyebutnya bajingan, kemudian ia mendaratkan siku di punggung Seo Nu. Ia bertanya apakah Seo Nu pikir ia semacam binatang. Seo Nu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tajam. Kemudian, Ryo memukulnya dengan tendangan ke wajah. Seo Nu terseret di lantai oleh dampak pukulan itu. Ryo bertanya-tanya apakah ia membiarkan lawannya mendekatinya. Ia menyadari tendangannya lemah karena ia tidak bisa mendapatkan posisi yang baik. Saat ia melihat luka di pahanya, Ryo kemudian bertanya apakah Seo Nu sebenarnya adalah binatang. Woo Seong-go terkejut bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Asistennya kemudian berkomentar bahwa Seo Nu adalah orang yang tidak dibatasi oleh aturan apapun. Seo Nu bergerak menuju Ryo lagi. Ryo bertanya apakah ia pikir itu akan berhasil untuk kedua kalinya. Ia bertanya-tanya apakah lawannya akan menggigit kakinya lagi. Ia kemudian bersiap untuk menyerang, menyatakan ia tidak akan terjebak lagi, tetapi Seo Nu memukul kepalanya dengan tendangan. Woo Seong-go mengidentifikasi gerakan itu sebagai teknik capoeira. Dalam kilas balik, Seo Nu meminta Amanda Groch untuk menggunakan beberapa teknik paling mematikan capoeira padanya. Ia kemudian mengonfirmasi permintaan itu sambil menunjuk dirinya sendiri. Amanda menanyainya bertanya apakah ia meremehkan kekuatan capoeira. Kemudian, ia bergerak menuju dirinya dan memukulnya dengan tendangan di kepala. Seo Nu jatuh ke tanah karena pukulan itu. Amanda kemudian bertanya apakah ia menyadari ia memiliki bakat yang memungkinkan dia meniru teknik apapun yang pernah mengenai dirinya secara pribadi. Kembali ke masa sekarang, tendangan Seo Nu mengenai wajah Ryo. Disangga dengan satu tangan, Seo Nu meluncurkan dirinya ke atas. Woo Seong-go berseru bahwa itu adalah tendangan selangkangan. Langsung ke wajahnya. Ryo meraih kaki lawannya bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa bergerak seperti itu, tetapi Seo Nu memukulnya dengan tendangan lain di kepala. Pukulan itu mengirim Ryo terbang ke udara. Ia mendarat keras di lantai arena. Seo Nu maju padanya lagi. Seo Nu berpikir bahwa tubuhnya bergerak persis seperti yang ia inginkan dan satu tendangan betis lagi seharusnya mengakhiri pertarungan. Ryo bangun dan mengambil posisi bertarung. Ia mengakui ia tidak meramalkan gerakan liar dan tidak terduga Seo Nu, tetapi sekarang ia akan memperlakukannya seperti binatang yang harus diburu. Kemudian, Ryo menerjang ke arahnya. Seo Nu terkejut dengan betapa lebih cepat lawannya tiba-tiba menjadi. Ia bersiap untuk menghindari pukulan dan melakukan serangan balik, tetapi Ryo memukulnya dengan sundulan. Seo Nu terhuyung mundur karena dampak pukulan tak terduga itu. Ryo kemudian mendaratkan pukulan kuat ke perutnya. Seo Nu merasakan dampaknya dan menyuruh dirinya untuk mengumpulkan tenaga. Ryo mencengkeramnya dan memperingatkannya bahwa ia tidak akan memiliki organ yang tersisa setelah ini. Ia kemudian melepaskan serangkaian pukulan ke tubuh Seo Nu. Ryo bersiap untuk menyelesaikan pertarungan dan ia mendaratkan tendangan terakhir ke tubuh lawannya. Ryo menyimpulkan bahwa dia pingsan dan pertarungan berakhir. Woo Seong-go merayakan berteriak bahwa ini sudah berakhir untuk Seo Nu dan Sung Yun, tetapi Sung Yun menyatakan bahwa ini bukan akhir jika apa yang ia dengar benar. Seo Nu tiba-tiba meraih lengan Ryo yang terkejut, dia sadar kembali. Ryo mengatakan itu tidak akan membuat perbedaan dan bersiap untuk menyerang, tetapi Seo Nu memukulnya dengan sundulan. Ryo bertanya-tanya apakah lawannya juga berlatih sundulan. Kemudian, Seo Nu bergerak menuju dirinya. Ryo berpikir ia sekarang bergerak lebih seperti monster daripada binatang, tetapi ia yakin ia telah memukul organnya. Ia percaya ini adalah efek samping dari obat-obatan dan bahwa ia hanya perlu memblokir satu serangan untuk membalas dan menang. Seo Nu menerjang maju dengan tendangan. Ryo berhasil meraih kakinya. Ia kemudian berteriak bahwa ia telah menangkapnya, tetapi Seo Nu merobek sepotong celananya sendiri yang mengejutkan Ryo. Kain itu menutupi wajah Ryo yang berteriak bahwa dia tidak bisa melihat. Seo Nu kemudian menyerang lawannya saat penglihatannya terhalang. Ryo memutuskan bahwa jika ia tidak bisa menghindari serangan itu, ia akan menahannya saja. Tendangan Seo Nu mendarat tepat di kaki lawannya, tetapi saat ia jatuh, Ryo berhasil mendaratkan tendangan di kaki Seo Nu juga. Woo Seong-go berteriak bahwa kakinya benar-benar patah. Seo Nu mencengkeram. Dia dan Ryo bertanya-tanya bagaimana dia masih bisa bergerak. Kemudian, Ryo mengatakan bahwa sayangnya, ini akan menghabisinya. Seo Nu kemudian mendaratkan satu tendangan lagi di kaki Ryo yang lain. Saat Ryo dan Seo Nu jatuh ke lantai arena, sebuah suara mengumumkan
bahwa Ryo Ichika tidak dapat melanjutkan pertempuran. Kemudian, pemenang pertandingan dinyatakan sebagai Seon-U Kang. Woo Seong-go bereaksi dengan frustrasi pada hasilnya, tetapi Sung Yun-cha berkomentar bahwa inilah tepatnya mengapa ia menyukainya. Woo Seong-go kemudian menunjukkan bahwa Seon-U juga pingsan dan bertanya-tanya apakah mereka berdua tidak bisa bertarung. Asisten Woo Seong-go menjawab bahwa ia tidak percaya itu masalahnya. Ia menjelaskan bahwa saat ini, Seon-U hanya tidur. Sung Yun menyatakan bahwa bagaimanapun, sekarang bukan saatnya baginya untuk tidur. Ia mengamati di layar bahwa seperti yang ia bayangkan, orang-orang tidak benar-benar bertaruh padanya. Asistennya menjelaskan bahwa tidak ada yang akan bertaruh pada petarung yang cedera, dan bahwa 16 besar akan ditentukan oleh uang yang dipertaruhkan. Ia menunjukkan bahwa Seon-U berada di posisi terakhir dan memperingatkan bahwa jika 16 besar diumumkan sebelum Seon-U bangun, ia mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih VVIP. Menyarankan dia, Sung Yun mulai mencari petarung lain. Ia bertanya berapa banyak uang yang ia miliki saat ini, membuat asistennya terkejut. Ia menyatakan jika masalahnya adalah tidak ada yang bertaruh pada jagoannya, maka ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Sung Yeon-cha menegaskan bahwa ia hanya perlu mendorongnya ke puncak dengan uangnya. Asistennya khawatir ia akan kehilangan semua hartanya, namun ia memotong pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia memulainya. Sebuah drone mengumumkan pengarahan untuk babak berikutnya dan memanggil 31 pemain yang menang. Beberapa drone terbang di atas para petarung yang berkumpul di arena. Min Ho Kim menatap Seonu yang masih terkapar di lantai. Ia bertanya-tanya apakah sebaiknya ia membangunkan Seonu sebelum pengarahan dimulai. Di layar besar, sesosok figur menyambut 31 pemenang babak sebelumnya dan juga 16 VIP yang akan bergabung dengan mereka. Beberapa VIP, termasuk Sung Yeon-cha, kemudian diperlihatkan berada di ruang pribadi mereka. Sosok di layar mengumumkan bahwa 16 besar akan ditentukan berdasarkan jumlah taruhan pada setiap pemain. Kemudian, pengatur waktu mulai menghitung mundur, memberi mereka waktu 30 detik lagi untuk memasang taruhan terakhir. Sung Yeon bertanya berapa selisih taruhan antara Seonu dan pemain peringkat ke-16. Asistennya menjawab bahwa selisihnya adalah 2 miliar won dan kemungkinan akan meningkat di detik-detik terakhir. Ia kemudian memerintahkan asistennya untuk mempertaruhkan semua uang yang ia miliki pada Seonu saat itu juga. Sang asisten memperingatkan bahwa jumlahnya 4 miliar won dan semuanya akan terbuang sia-sia jika Seonu tidak masuk 16 besar. Asistennya bersikeras agar ia menyerah pada Seonu dan bertaruh pada petarung lain sekarang, tetapi Sung Yeon-cha dengan tenang memerintahkannya untuk mempertaruhkan semuanya. Asisten itu mempertanyakan mengapa ia melakukan semua ini. Sung Yeon berbalik dan membentaknya untuk segera memasang taruhan sekarang juga. Waktu taruhan pun habis. Kembali ke ruang pribadi, keduanya menanti hasil. Sang asisten melapor bahwa ia telah mentransfer semua uang sesuai permintaan. Ia mengingatkan bahwa Sung Yeon sudah menghabiskan banyak uang untuk mengendalikan saudara-saudaranya dan bertanya mengapa ia mempertaruhkan segalanya. Sung Yeon hanya bertanya berapa peringkat taruhan saat ini. Asistennya menjelaskan bahwa peringkat disembunyikan saat hitung mundur dimulai. Ia kemudian menyimpulkan bahwa mereka harus menunggu pengumuman resmi. Sosok di layar mengumumkan bahwa mereka akan mengungkap peringkat baru dan memberitahu bahwa pengumuman dimulai dari 5 besar. Layar mengungkapkan bahwa Kam, Rian, Kyung Ho Go, Lev, dan Tarim MA berada di posisi 5 besar. Min Ho Kim bereaksi dengan terkejut melihat peringkat tersebut. Min Ho Kim mengamati bahwa masih ada beberapa petinju yang tersisa. Sosok di layar mengumumkan mereka akan mengungkap 5 peringkat berikutnya. Layar menunjukkan bahwa Woo Gonjo, Amanda Groch, Yu Seong-go, Kenda, dan Menen menempati peringkat ke-6 hingga ke-10. Melihat Amanda berada di peringkat ke-7, Min Ho bertanya-tanya apakah ia tidak akan lolos. Sang penyiar kemudian melanjutkan ke 5 nama berikutnya. Layar mengungkapkan bahwa Miguel, Bishop, Sung Bom, Carol, dan Ricardo menempati peringkat 11 hingga 15. Asisten Sung Yeon-cha menunjuk dengan gugup bahwa hanya tersisa 1 slot. Sosok di layar bersiap mengumumkan petarung peringkat ke-16. Ia mengungkapkan total taruhan mencapai 4,6 miliar won dan menggambarkannya sebagai mantan petarung jalanan. Layar kemudian menampilkan Bon Cheol-go sebagai petarung peringkat ke-16. Asisten Sung Yeon bereaksi dengan syok melihat hasil lahir tersebut.